Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Qin Mu secara resmi dilantik menjadi pimpinan sekte iblis surgawi. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Suatu pagi Butcher dan Buta hendak kembali ke desa Daksu. Muer, ingatlah untuk kembali ke desa untuk merayakan tahun baru. Suara Buta terdengar dari jauh. Qin Mu melihat mereka dan tersenyum. Dia melambai ke arah punggung mereka, aku pasti akan kembali untuk tahun baru. Buta sepertinya melihatnya melambai dan mengangkat lengannya untuk melambai kembali tanpa memalingkan kepalanya. Kakek Buta benar-benar kuat. Qin Mu berseru, untuk dapat melihat dengan jelas meskipun sejauh ini. Tidak lama kemudian, suara besar datang dari jauh dan bergema melintasi langit padang rumput, saudara muda Qin, saudara Qin. Qin Mu mendengar bahwa itu adalah suara kanselir Bashan dan segera berteriak, aku di sini. Suara itu masih terus berteriak, Akademisi Imperial Qin, Akademisi Qin. Qin Mu menjawab lagi, namun suara kanselir Bashan masih memanggil dari jauh dan dia menyadari, kanselir Bashan mungkin masih beberapa ratus mil jauhnya dari sini. Suaranya bisa mencapai di sini tapi suaraku tidak bisa menjangkau dia. Ling Yuxiu bangun dan segera berkata, Gembala, biarkan aku melakukannya. Ketika dia selesai berkata, dia melambaikan tangannya dan melepaskan Divine Art api, menembakkan bola api ke langit yang meledak dengan gelombang panas yang bergelombang. Qin Mu memuji bahwa dia pintar dalam hatinya dan tersenyum, tidak ada gunanya, dia masih beberapa ratus mil jauhnya dari sini sehingga dia tidak bisa melihatnya. Hu Ling dan Banteng Hijau juga bangun. Banteng Hijau itu memandang berkeliling dan tidak bisa menemukan Jagal dan Buta. Dia bertanya, di mana Tuan Tua? Mereka sudah pergi. Qin Mu masih mendengarkan kanselir Bashan berteriak kepadanya dengan segala macam cara dan menghela nafas. Vokal kanselir Bashan sungguh besar dan dia benar-benar bisa berbicara. Sangat sulit untuk membayangkan bagaimana orang yang begitu kasar bisa begitu banyak bicara. Qin Mu berkata, mari kita pergi ke arah perbatasan. Jika kanselir Bashan tidak dapat menemukan kita, dia pasti akan pergi ke sana. Banteng Hijau menunjukkan bentuk aslinya dan Qin Mu membawa Hu Ling naik ke belakang banteng. Ling Yuxiu juga melompat. Banteng Hijau mengambil langkah dan berlari menuju perbatasan. Sebelum mereka belum mencapai perbatasan, kanselir Bashan akhirnya menyusul mereka. Ketika dia melihat Jagal sudah pergi, lelaki kuat ini mau tak mau jatuh ke dalam linglung, menangis dengan keras dan mengutuk Butcher pada saat yang sama. Qin Mu menghiburnya sejenak dan berkata, bukannya dia tidak merindukanmu, dia hanya tidak suka omelanmu, karena itu, dia pergi dulu. Sebenarnya, kakek Butcher sangat peduli padamu. Ketika dia mendengar kamu dalam bahaya, dia adalah orang pertama yang bergegas. Berhenti menangis, kami mencapai stasiun perbatasan. Bagaimana Marshal Han terlihat menangis seperti seorang gadis kecil? Kanselir Bashan menyeka air matanya dan mencurahkan kesengsaraannya kepadanya. Dia mulai memberitahu Qin Mu tentang segala sesuatu dan apapun. Sejak dia masih kecil, dia harus berdiri diam sebagai hukuman karena mengompol di tempat tidurnya, setiap detail kultivasinya, membantu Butcher mencuci pakaian dalamnya, bagaimana Butcher membawanya untuk mencuri sup bebek dari desa tetangga. Qin Mu memandang Ling Yuxiu memohon dan dia mengangkat bahu dengan tak berdaya. Sementara itu di Imperial College sang patriark muda mengemas barang-barangnya secara diam-diam ke dalam bungkusan kecil dan melemparkan pita yang melekat pada segel resmi di lantai. Menggantung stempel resminya di pintu aula pembelajaran agung, dia melirik Imperial College terakhir dan tersenyum. Penatua disiplin berjalan dengan langkah cepat dan membawa keranjang bambu yang tidak terlalu besar. Di keranjang bambu ada payung dan barang-barang seperti gulungan dan buku. Ayo pergi, tidak perlu mengkhawatirkan yang lain, patriark muda itu tersenyum. Mereka berdua berjalan menuruni gunung tanpa mengkhawatirkan siapapun dan ketika mereka sampai di dasar gunung, kilin naga itu segera berdiri dan mengibas-ngibaskan ekornya. Hidupku akan segera berakhir dan aku tidak bisa membawa kamu lagi. Pemuda itu membelai kepala naga kilin ini dan menggelengkan kepalanya. Jika kamu mengikuti aku, kamu hanya akan menungguku mati karena usia tua. Teman kecil, kamu bebas. Rantai di leher kilin naga terbuka dan kilin naga ini memandangnya dengan tatapan kosong. Dia menggelengkan kepalanya dan bertanya, Tuan Tua, jika saya tidak bisa mengikuti Anda, kemana saya bisa pergi? Kamu awalnya hidup bebas jadi di mana kamu tidak bisa pergi? Sang patriark muda melambaikan tangannya dan memandang ke Imperial College yang telah dia bangun secara pribadi, memiliki sedikit keengganan di matanya. Dia tiba-tiba berbalik dan pergi, menghabiskan tahun-tahun terakhir saya di sini namun saya akan pergi di sini hari ini. Saya tidak ingin mati karena usia tua di Imperial College. Yang tua dan muda menuju keluar dari ibu kota dan begitu mereka keluar dari kota, patriark muda itu meminta penatua disiplin untuk tetap kembali ketika dia berjalan ke arah orang itu seorang diri. Dao teman, Imperial Preceptor menyapa, apakah kamu akan pergi begitu saja? Apakah Anda tidak akan meminta pemberhentian Anda dari Kaisar? Sang patriark muda tersenyum,
Ketika saya mengambil posisi itu dengan mudah, saya tidak datang untuk Kaisar, jadi mengapa saya harus pergi ke Kaisar? Saya sangat senang Anda mengundang saya ke sini dan datang untuk mengirim saya pergi sekarang. Eternal Pace, si Imperial Preceptor menghela nafas dengan sedih. Teman Dao sudah bisa menghadapi kematian di mata. Saya ingin tahu berapa tahun saya harus berkultivasi untuk dapat mencapai ketinggian pikiran Anda. Biarkan saya mengirim Anda pergi. Keduanya berjalan maju berdampingan sementara penatua disiplin mengikuti tidak jauh di belakang. Eternal Peace Imperial Preceptor berkata, ketika aku tahu kamu akan pergi, aku merasakan sepotong besar yang hilang dari hatiku. Tidak ada yang mengenal saya lebih baik dari Anda di dunia ini. Tanpamu, aku punya satu orang yang bisa kuajak bicara. Sang Patriark muda berkata, Anda memiliki ambisi besar dan masa depan Anda penuh dengan kesulitan. Jalan yang Anda ambil dipenuhi dengan gundukan dan tidak ada yang bisa saya ajarkan kepada Anda. Anda harus mengandalkan diri sendiri. Imperial Preceptor menggenggam kedua tangannya dan membungkuk ke tanah. Terima kasih teman Dao atas dukungannya seumur hidup. Sang Patriark muda membalas salamnya. Karena kita berjalan di jalan yang sama, kita tentu harus saling mendukung. Eternal Peace Imperial Preceptor berbalik untuk pergi, dengan pakaiannya berkibar-kibar ditiup angin, menghilang ke lautan orang-orang yang tak terbatas di ibu kota. Sang Patriark muda bangkit dan memanggil penatua disiplin, ayo pergi. Sudah waktunya bagi guru pemujaan muda untuk naik ke kekuasaan. Di perbatasan tembok besar, ekspresi Kanselir Bahasyan berubah suram ketika ia membawa Qin Mu dan Ling Yuxiu ke benteng perbatasan, merasa sangat tidak senang di hatinya. Ketika Jenderal Biadab yang bertugas melihat mereka datang, ekspresinya berubah dan dia pergi. Marshal Han, Tanah Suci telah memerintahkan untuk tidak membiarkanmu keluar dari perbatasan ketika kita melihatmu. Kanselir Bahasyan memiliki tatapan dingin ketika dia bertanya dengan dingin, apakah kamu ingin mati? Jenderal yang biadab itu merasakan getaran di punggungnya dan melihat sekeliling. Kanselir Bahasyan mengalihkan pandangannya ke semua jenderal di sekitar dan bertanya dengan dingin, apakah Anda semua ingin mati? Orang barbar itu memaksa dirinya untuk berteriak, buka gerbang. Gerbang terbuka dan Kanselir Bahasyan menunggang banteng keluar dari perbatasan. Qin Mu menoleh ke belakang dan tidak bisa menahan tangis kaget ketika dia melihat seorang pemuda barbar di atas menara gerbang kota berlatih pukulannya yang begitu kuat sehingga angin terbentuk. Pemuda biadab itu melihat seseorang mengintip dan segera mempertahankan posisinya untuk melihat ke bawah. Pemuda ini sangat kuat dan memiliki fondasi yang sangat kuat, seru Qin Mu dengan kagum. Pemuda itu mengalihkan pandangannya dan cahaya bersinar dari matanya saat dia berteriak, Marshal Han. Nama saya Pangongso, putra Raja Padang Rumput. Saya pasti akan mengalahkan Marshal Han di masa depan dan menjadi penguasa Padang Rumput. Kanselir Bahasyan berbalik dan mengukur pemuda barbar itu, memujinya, semangat yang hebat, terus berlatih. Anda adalah bibit dengan fondasi yang bagus. Tunjukkan serangkaian pukulanmu lagi. Pangongso mengeksekusi serangkaian pukulan lainnya dan Kanselir Bahasyan mengatakan kepada Qin Mu, anak ini memiliki kontrol besar terhadap keterampilan tinju dan kekuatannya jauh lebih ganas daripada orang lain. Bakat tubuhnya sangat luar biasa dan dia pasti akan menjadi orang yang sangat cakap. Qin Mu mengangguk. Gerakan yang sama, kultivasi yang sama, namun pukulan beberapa orang akan lebih kuat daripada yang lain. Ini adalah bakat mereka yang tidak bisa membuat orang lain iri. Saya terkesan. Selama dia tidak mati, dia pasti akan menjadi sosok yang terkenal di padang rumput. Ketika mereka berjalan menuju Kingman Pass, Pangongso bangkit setelah menerima pujian Kanselir Bahasyan dan berlatih lebih keras lagi. Tidak lama kemudian, sinar cahaya keemasan melintas di langit dan seorang raja dukun mendarat. Dengan wajah muram, dia memanggil jenderal yang bertugas dan bertanya, kamu telah membiarkan Marshal Han keluar? Jenderal yang bertugas itu menguatkan diri dan berkata, Marshal Han memiliki kekuatan yang tak terukur, jadi bagaimana saya berani memblokirnya? Jika kita menghalanginya dengan paksa, aku khawatir akan ada banyak korban di stasiun perbatasan kita dan akan sulit bagi kita untuk bertahan melawan pasukan perdamaian abadi. Raja dukun itu mendengus dingin dan hampir meledak ketika dia tiba-tiba melihat Pangongso yang sedang berlatih pukulannya di menara gerbang kota. Dia terkejut dan senang ketika dia menunjuk ke arah Pangongso untuk bertanya, anak siapa itu? Putra muda Han tertinggi barbarian di empire kami, Pangeran Pangongso. Raja dukun itu tersenyum dan mengulurkan tangan untuk meraihnya dari jauh. Tubuh Pangongso terbang tak terkendali dan mendarat di depannya. Bakat hebat, ini adalah konstitusi luar biasa yang dicari Grand Shaman. Raja dukun itu mengukurnya dan memberikan ekspresi puas, anak suci reinkarnasi yang diperintahkan Grand Shaman untuk kita temukan akhirnya ditemukan olehku. Pangongso, ikuti aku. Jenderal yang bertugas terkejut dan ingin menghentikannya, tetapi Raja Dukun itu telah berubah menjadi sinar keemasan dan membawa Pangongso pergi. Ketika dia membawa Pangongso kembali ke Istana Emas Roland, dia mengirim pangeran kecil ini ke Grand Shaman. Grand Shaman juga tidak bisa tidak terkejut dan senang.
Dia segera membawa Pangongso ke aula sakral dan membungkuk, Grandmaster, anak suci reinkarnasi ditemukan. Dia memiliki konstitusi yang sama dengan Grandmaster. Dia adalah bakat langka yang hanya bisa ditemukan sekali setiap beberapa ratus tahun di padang rumput. Grandmaster bisa bereinkarnasi sekarang. Tawa sedih datang dari kuil dan tiba-tiba monster bertulang keluar. Dengan kepala di bawah dan kaki di atas, dia menempelkan kepalanya ke Pangongso. Ledakan yang menggemparkan dunia terdengar di benak Pangongso dan jiwanya lenyap. Pangongso menghela nafas lega dan tersenyum, aku akhirnya berhasil. Selamat Grandmaster! Grand Shaman membungkuk. Pangongso melambaikan tangannya dan Grand Shaman mundur. Menutup pintu ke aula, dia menghela nafas, jika bukan karena usia tua dan tubuh Grandmaster yang lemah, bagaimana dia membiarkan Heaven Knife membantai jalannya? Sekarang setelah Grandmaster bereinkarnasi, dia akhirnya bisa menjalani kehidupan yang lain. Dengan cara ini, tidak perlu khawatir tentang kerajaan perdamaian abadi dan Heaven Knife tidak akan menjadi masalah juga. Di Kingman Pass, Qin Mou melemparkan 2 botol batu giok ke Kanselir Bashan sebelum pergi untuk membeli beberapa ramuan roh untuk memperbaiki pil. Tuan Muda, Patriark sedang mencari Tuan Muda. Qin Mou selesai mengambil ramuannya dan asisten toko itu dari toko medis berkata, Tuan Muda tolong tinggalkan Pass secepat mungkin dan menuju ke Prefektur Harmoni. Qin Mou sedikit terkejut dan mengangguk. Dia kembali ke penginapan dan memperbaiki sebuah kuali pil roh untuk menyembuhkan luka-luka untuk Kanselir Bashan. Dia memanggil Hulinger dan meninggalkan perbatasan tanpa sepatah kata pun, menuju ke Prefektur Harmoni. Qin Mou telah membawa Hulinger dengan cepat dan mereka semakin dekat ke Prefektur Harmoni. Dalam perjalanan mereka, ada kekacauan dan kekacauan perang di mana-mana. Akan ada sekte-sekte yang mengumumkan bahwa Kaisar telah menempuh jalan yang salah dan secara keliru membiarkan preseptor kekaisaran yang berbahaya membawa kekacauan besar ke seluruh dunia. Oleh karena itu, sekte memberontak dan ingin membersihkan yang salah atas nama keadilan. Ketika dia datang ke kota Luo yang berada di samping Prefektur Harmoni, ada pertempuran di mana-mana di kota Luo. Orang-orang tidak memiliki cara untuk mencari nafkah dan tentara memadamkan pemberontakan di mana-mana. Namun, sepertinya mereka mencoba untuk menghentikan air agar tidak mendidih, tidak banyak digunakan. Eternal Peace Imperial Preceptor telah membiarkan nyala api ini terbakar terlalu panas. Sebagian besar pejabat yang membentuk Dewan Eternal Peace Empire adalah ahli dari berbagai sekte dan sekarang sekte-sekte ini telah memberontak, para pejabat ini telah memberontak bersama. Fondasi kekaisaran telah terguncang dan sudah sangat sulit untuk menekan pemberontakan. Qin Mou bingung, jika terus seperti ini, aku takut semua sekte di dunia ini akan memberontak. Ketika waktu itu tiba, bahkan jika kekaisaran perdamaian abadi mampu menenangkan pemberontakan, itu akan menderita kerugian besar dalam kekuasaan. Ini adalah sesuatu yang Preseptor Imperial Perdamaian Abadi pasti tidak mau melihat. Di perbatasan kota Luo, Qin Mou hanya seorang pejalan kaki dan dia bertemu lebih dari 10 kelompok bandit yang menyerangnya. Beberapa bandit adalah praktisi seni ilahi yang gelisah sementara beberapa adalah pejabat kota Luo yang telah berubah menjadi bandit untuk menduduki bukit untuk bertindak sebagai penguasa. Dia mengandalkan kecepatan cepatnya dan mengeksekusi Quasi Heavenly Pilfering Lake Skill ketika dia tidak bisa mengalahkan mereka, oleh karena itu, dia cukup aman. Qin Mu tidak bisa berhenti berseru kagum pada apa yang dilihatnya di jalan. Sudah ada banyak praktisi seni ilahi di hanya kota Luo dan orang bisa membayangkan betapa banyak praktisi seni dewa ada di kekaisaran. Sekarang Eternal Peace Imperial Preceptor tidak dapat menggunakan kekuatan ini, tetapi begitu pasukan pemberontak dihilangkan atau ditundukkan, tidak akan ada penurunan kekuatan kekaisaran perdamaian abadi sebagai keseluruhan dan akan ada peningkatan besar sebagai gantinya. Akhirnya, dia datang ke Prefektur Harmoni dan itu berbeda dari kota Luo. Prefektur Harmoni tampak damai dan sejahtera sementara warga hidup damai dan bekerja dengan bahagia. Qin Mou melewati ladang dan melihat beberapa praktisi seni bela diri mengeksekusi mantra, mengubah angin menjadi bilah angin untuk memanen tanaman untuk para petani. Qin Mou berhenti untuk melihat dan melihat beberapa praktisi seni bela diri itu mengolah mantra dari sekte iblis surgui. Mereka mengendalikan angin untuk membantu beberapa keluarga menyelesaikan panen mereka dan pergi ke keluarga untuk menyelesaikan tagihan sesudahnya. Salah satu gadis berkata, jangan keringkan tanaman padi hari ini. Akan ada hujan nanti malam. Beberapa keluarga itu mengucapkan terima kasih berulang kali. Beberapa praktisi ini melihat Qin Mou berdiri di sisi lapangan dan merasa aneh. Gadis itu maju dan berhenti tidak jauh dari Qin Mou sebelum menyapa, kakak senior, ada apa? Qin Mou tersenyum hangat dan bertanya, apakah kamu dari Balai Angin? Gadis itu tercengang dan tidak berani menjawabnya. Qin Mou tersenyum, saya telah melihat mantra yang Anda gunakan sebelumnya adalah Spring Wind Traveling Close to the Ground karena itu saya bertanya. Apakah Balai Angin menguasai yang mengajarimu gerakan ini? Gadis itu ragu-ragu sejenak dan berkata, ini Tuan Balai Angin Lei Zhengyin. Qin Mu bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Balai Angin tidak mengajarimu langkah ini sepenuhnya.
Praktisi seni bela diri lainnya maju ke depan dan seorang pemuda menggelengkan kepala. Balai Angin Master hanya mengajarkan kami beberapa gerakan sesekali. Dia biasanya mengajar sekali dan tidak lagi, oleh karena itu, kami belum mempelajarinya sepenuhnya. Qin Mou mengedarkan ki vitalnya dan mengubahnya menjadi Green Dragon Vital Ki sambil tersenyum. Aku hanya punya waktu, izinkan aku mengajarimu. Lihatlah. Dia mengeksekusi Green Dragon Vital Ki-nya di samping lapangan dan memamerkan Spring Wind Traveling Close to the Ground dan mereka melihat pisau angin yang seperti pisau melengkung merayap di ladang seperti ular. Dengan 100 bilah angin dekat ke tanah, mereka berlari menuju kaki musuh. Langkah ini bukan hanya memiliki bilah yang menempel di tanah. Anda juga bisa melakukannya dengan cara ini. Qin Mou tiba-tiba mengetuk kakinya di tanah dan melompat. Ujung kakinya kemudian mendarat di bilah angin yang berputar cepat dan bergegas ke depan sambil dibawa oleh bilah angin. Dia berdiri di atas bilah angin dan menjalankan mantra pada saat yang sama ketika dia menyerang. Ratusan bilah angin menghembus ke depan dan menutupi radius 20 yard saat mereka mengiris ke depan. Meskipun musim semi angin bepergian close to the ground adalah mantra biasa, kekuatannya tidak kecil. Sebaliknya, dengan gerakan seperti ini, kekuatan kitab suci iblis surgawi pendidikan yang besar dapat dilihat dari berbagai cara memanfaatkan gerakan itu. Qin Mou mendarat di tanah dan membubarkan mantra. Beberapa pemuda terkejut dan senang, Tuan Balai Angin tidak pernah mengajari kami langkah semacam ini dengan menginjak bilah angin. Mereka segera berkonsultasi dengannya dan Qin Mou duduk di samping lapangan untuk menjawab semua pertanyaan mereka. Dia menjelaskan keajaiban sirkulasi mantra ini dan bagaimana mengendalikan kekuatan sihir dengan halus. Masih ada beberapa variasi untuk gerakan ini dan bilah angin tidak perlu menempel di tanah. Qin Mou sekali lagi mengeksekusi Spring Wind Traveling Close to the Ground dan tiba-tiba gemetar jarinya. Bilah angin berubah vertikal dan menyerang ke atas. Jalur mantra sebenarnya terkait dengan keterampilan pedang dan teknik pertempuran. Meskipun musim semi angin bepergian close to the ground adalah mantra, itu juga dapat berubah menjadi teknik pedang atau teknik pertempuran. Dia tiba-tiba mengeluarkan sebutir pisau dan memberinya getaran lembut. Pisau melengkung terbang keluar dari pelet pisau dan mengeksekusi Spring Wind Traveling Close to the Ground juga. Meskipun variasi langkah itu tidak bisa dibandingkan dengan mantra, kekuatannya meningkat beberapa kali. Qin Mou memegang dua pisau melengkung dan lampu pisau tiba-tiba melebar. Tangannya bergerak naik dan turun dan lampu pisau bergerak maju mendekati tanah. Qin Mou menarik pisaunya dan pisau melengkung datang terbang kembali ke pelet pisau satu demi satu. Qin Mou sepertinya memikirkan sesuatu ketika suara yang akrab tiba-tiba datang, kamu mengajar dengan baik dan mereka belajar dengan baik. Qin Mou segera berbalik dan melihat orang yang sedang berbicara. Dia langsung menyapa, Patriark. Penatua disiplin. Kapan kamu tiba? Dia tidak tahu kapan Patriark muda muncul di kejauhan dan penatua disiplin mengikuti di belakangnya. Penatua disiplin tersenyum, kami sudah di sini sebentar. Kami lewat di sini dan melihatmu mengajari mereka mantra, jadi kami berdiri dan mendengarkan di samping tanpa menyela. Sang Patriark muda memuji, sekarang saya merasa memberikan kitab suci iblis surgawi yang mendidik kepada Anda adalah pilihan yang sangat tepat. Sudah dianggap luar biasa bagi orang lain yang mengolahnya untuk memahami Great Education Heavenly Devil Scripture. Mereka bisa paling banyak mengembangkan satu atau dua penggunaan dari mantra, tetapi Anda bisa memikirkan begitu banyak kegunaan yang berbeda. Bagus, sangat bagus. Qin Mou bingung, bukankah seharusnya mantra digunakan dengan cara ini? Sang Patriark muda tersenyum, seharusnya begitu. Hanya saja para guru pemujaan sebelumnya terlalu bodoh dan tidak memikirkan penggunaan seperti ini. Mari kita pergi. Qin Mou mengakui dan membawa Hulinger untuk mengikuti mereka ke kota prefektur Harmoni. Sang Patriark muda tersenyum dan bertanya, pendapat apa yang Anda lihat dari situasi ini? Patriark membantu Eternal Peace Imperial Preceptor untuk mendirikan Imperial College, perguruan tinggi, dan sekolah dasar namun murid-murid kultus suci kita tidak memiliki tempat untuk belajar. Patriark menempatkan dunia dalam pikiranmu namun kamu lupa tentang pemujaan suci. Qin Mou menggelengkan kepalanya dan berkata, Patriark harus mendirikan sekolah dasar, perguruan tinggi dan Imperial College di kultus kita sehingga para murid kultus kita tidak akan ketinggalan zaman. Sang Patriark muda tersenyum, inilah yang harus dilakukan oleh guru pemujaan suci dan bukan yang harus dilakukan oleh Patriark. Tuan muda kultus, ini akan menjadi tanggung jawab Anda mulai sekarang. Qin Mu menatap kosong dan bertanya, mengapa kultus Li tidak melakukannya 40 tahun yang lalu? Kultus Master Li kehilangan pesona wanita dan tertarik oleh nyonya kultus jadi bagaimana matanya masih memiliki orang-orang di dunia. Qin Mou terdiam. Nenek Si diseret ke dalam ini lagi. Saat itu Li Tianxing sangat terpesona pada Nenek Si dan ketinggalan reformasi yang mendapat perhatian dunia. Qin Mou menghitung, pilih murid yang luar biasa dari kultus kita dan biarkan mereka menghadiri ujian Imperial College dan biarkan Imperial College membantu kita merawat murid-murid kita. Dengan cara ini, sekte iblis surgawi akan makmur bahkan jika kita tidak mau.
Sang patriark muda memandangnya dan menghela nafas, mengapa kamu tidak dilahirkan 40 tahun sebelumnya? Dia membawa Qin Mu ke kota dan penduduk sibuk ke sana kemari seperti benang yang saling menenun. Qin Mu tidak bisa membantu menjadi bingung, mungkinkah markas sekte iblis surgawi kita berada di kota? Bukankah ini terlalu mencolok? Sang patriark muda membawanya ke rumah bangsawan kota dan ketika mereka sampai di sana, mereka bahkan tidak memberitahu siapapun dan baru saja memasuki rumah bangsawan itu. Di istana, sudah ada banyak petinggi sekte iblis surgawi berkumpul. Ada aula master, penatua pelindung kultus, pengawas, wali, dan raja surgawi kultus. Ketika orang-orang melihat patriark muda dan Qin Mu, mereka semua berdiri untuk menyambut. Qin Mu membalas salam mereka dan patriark muda itu dengan lembut menganggukkan kepalanya sebelum bertanya, apakah semua orang di sini? Seorang penatua pelindung sesat berkata, Nyonya Kultus dan Saintes belum datang. Raja surgawi kian dari para raja surgawi belum juga di sini. Sang patriark muda menganggukkan kepalanya, kalau begitu, mari kita tunggu sebentar lagi. Tidak lama kemudian, suara yang manis dan memikat terdengar, apakah Muer dan patriark ada di sini? Ketika Qin Mu mendengar suara ini, dia merasakan darahnya mengalir ke kepalanya. Semua master aula lainnya, para tetua memiliki wajah mereka memerah dengan antisipasi seolah-olah mereka telah melihat pasangan impian mereka yang sempurna ketika mereka mendengar suara itu. Hati patriark muda juga berubah sedikit lincah dan ekspresinya berubah. Dia berteriak, Si Youyo, jadilah sedikit hikmat. Suara nenek Si kemudian datang dari luar, betapa membosankan. Sang patriark muda terbang keluar dari pintu dan bergegas keluar. Suaranya terdengar, siapa yang membiarkanmu mengungkapkan penampilanmu yang sebenarnya? Jika Anda mengungkapkan penampilan sejati Anda akan mengubah seluruh upacara menjadi berantakan besar. Tentu saja Anda harus datang dalam keadaan jelek Anda. Anak yang Anda besarkan menjadi guru pemujaan, apakah Anda ingin dia terpesona oleh Anda? Itu lebih baik. Masuk. Qin Mu menghela nafas lega bersama dengan semua orang di istana Tuan Kota. Keringat dingin muncul di dahi beberapa penatua berambut putih dan raja sekte surgawi saat mereka menenangkan diri. Di luar pintu, leluhur muda dan nenek Si berjalan masuk. Wanita tua itu masih sedikit tidak senang dan melihat sekeliling. Ketika dia melihat Qin Mu, dia tersenyum. Qin Mu segera maju dan menarik ke tangan nenek Si. Dia mencibir pelan, Nenek, aku tahu kamu berada di Imperial College, kamu bahkan tidak mengganti nama. Nenek Si bingung, aku belum pergi ke Imperial College. Saya hanya mengamati Anda dari jauh. Selain itu, ada Patriarch di Imperial College jadi aku tidak khawatir tentang keselamatanmu sama sekali. Qin Mu tersenyum dan berkata, Nenek masih akan bertindak? Anda telah terlihat oleh saya, Anda adalah Imperial College Si. Saintes telah tiba. Suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Qin Mu hendak mengatakan nama Si Yuxiang ketika dia tiba-tiba melihat Si Yunxiang masuk dari pintu. Suara nenek Si kemudian terdengar di samping telinganya, Saintes bahkan adalah teman sekelas Master Kultus, kalian berdua memasuki Imperial College pada saat yang sama. Qin Mu terperangah. Dia memandang Si Yunxiang dan kemudian menatap nenek Si di sampingnya lagi dengan ekspresi heran. Dia selalu mengira nenek Si adalah Si Yunxiang dan sekarang Si Yunxiang yang lain telah melompat keluar dan dia adalah Santo Suci Surgawi Iblis terkini. Dia merasa pikirannya menjadi berantakan. Santo saat ini juga memiliki nama keluarga Si, oleh karena itu, ia mendapat kesan pertama dan terus menguji apakah dia adalah nenek Si. Dia bahkan dengan sengaja menggoda orang suci itu beberapa kali untuk melihat apakah dia akan menjadi pemalu. Sampai saat terakhir ketika Si Yunxiang mengujinya, hanya dia mengonfirmasi Si Yunxiang adalah nenek Si dan sekarang. Orang suci dari generasi ini jauh lebih aman daripada generasi sebelumnya, orang suci generasi sebelumnya hanyalah seorang iblis wanita. Seorang penatua berambut putih menghela nafas, meskipun mereka berdua berasal dari keluarga Si, orang suci generasi ini tidak akan membahayakan kultus suci kita. Nenek Si menatapnya dengan mata marah. Penatua itu memalingkan wajahnya dan bertindak seolah dia tidak melihatnya. Si Yunxiang maju dan datang ke sisi Qin Mu. Dia masih sedikit malu-malu dan menyapa dengan tulus, Tuan Muda Kultus. Saintes Si Yunxiang memberi hormat kepada Tuan Kultus Muda. Qin Mu segera membalas sapaannya, kakak junior terlalu sopan. Orang suci dari generasi ini adalah alami dan tidak terkendali dalam perilakunya. Seorang penatua menghela nafas dengan sedih, tidak seperti generasi sebelumnya, berencana untuk membunuh guru pemujaan suci sebagai seorang istri. Nenek Si marah dan berteriak, wanita tua aku masih di sini, apa yang kau inginkan, orang tua? Penatua itu segera tutup mulut dan tidak berani berdebat dengannya. Saintes Si Yunxiang bukan seseorang yang mudah dihadapi. Tatapan Qin Mu goyah dan menatap gadis ini yang terlihat halus dan pemalu, berpikir untuk dirinya sendiri, dia memiliki pikiran yang mendalam dan orang yang mengalahkan Fozi adalah dia. Dia kemudian datang memamerkan kepada saya untuk menguji batas kesopanan saya. Dia sudah lama tahu aku adalah master pemujaan muda namun dia pamer di depan saya, untuk apa itu?
Nenek Si tersenyum, Si Yunxiang berasal dari keluarga Si saya dan Patriark mengajarinya secara pribadi selama beberapa tahun. Patriark menemukannya setelah dia menemukanmu, dan ketika dia bertemu dengannya, dia bahkan mendesah dengan sedih bahwa jika dia bertemu dengannya lebih awal, dia tidak akan memilihmu. Qin Mu memandang Si Yunxiang dan Si Yunxiang juga melihat secara kebetulan. Tatapan mereka bertemu dan Qin Mu bisa melihat penerimaan di matanya yang tampaknya lembut. Qin Mu tersenyum. Si Yunxiang harus dipersiapkan sesuai oleh patriark muda di bawah aturan guru sesat. Dia kemudian membiarkannya mengikuti ujian Imperial College dengan Qin Mu di tahun yang sama untuk membandingkan mereka berdua. Qin Mu tidak pernah tahu bahwa dia benar-benar mengadakan kontes dengan gadis ini. Bagaimana dia bisa membantu ketika Qin Mu terlalu mempesona selama pemeriksaan dan telah mengalahkan Daois Ling Yun sampai ke Kaisar. Tidak peduli apa yang Si Yunxiang coba lakukan, itu hanya akan dibayangi olehnya dan tidak ada cara yang lebih baik darinya. Sementara itu, tes Patriarch adalah untuk menguji kemampuan Qin Mu dalam menjadi Master Kultus. Setelah menguji, Patriarch memiliki pola pikirnya dan orang yang ia pilih bukan Si Yunxiang. Dibandingkan dengannya, Qin Mu lebih cocok untuk menjadi guru pemujaan suci. Namun, Si Yunxiang tidak menerimanya. Oleh karena itu, setelah dia mengalahkan Fozi, dia datang untuk memamerkan ke Qin Mu. Sang Patriark muda melihat sekeliling dan bertanya, Raja Surgawi kian belum datang? Belum. Patriark muda itu mengerutkan kening. Heavenly King kian selalu memiliki temperamen yang membakar dengan kecemasan. Tidak peduli apa itu, dia akan selalu menjadi yang pertama terlibat. Sekarang dia masih tidak di sini, itu berarti dia sudah tidak dapat datang. Masalah apa yang bisa lebih penting daripada kenaikan guru pemujaan? Hanya ada satu alasan mengapa Raja Surgawi kian tidak bisa menghadiri kenaikan guru sekte. Tuan Muda Kultus, Anda harus memperlakukan keluarga Kian Raja Surgawi dengan baik, kata Patriark muda itu dengan lembut. Hati Qin Mu sedikit gemetar dan hampir bertanya ketika Patriark muda itu mengumumkan dengan sungguh-sungguh, 360 aula, buka benderamu dan temui di Saint Arrival Mountain. Suara mendesing. Bendera besar dibuka dan seluruh manor tertutup sepenuhnya. Ketika bendera besar dikibarkan kembali, kastil tuan kota di kota prefektur Harmoni telah menghilang ke udara tipis tanpa jejak. Tempat di mana puri penguasa kota itu hanya tersisa dengan sebidang tanah putih. Ketika bendera besar yang menyelimuti mereka di atas kepala mereka lenyap, Qin Mu melihat sekeliling dan sangat terkejut. Dia bisa melihat bahwa mereka telah meninggalkan kota prefektur Harmoni yang ramai dan datang ke tempat yang tidak terlihat seperti dunia fana. Ada langit melingkar di atas kepalanya dan di bawah kakinya adalah pegunungan yang berdiri tegak di tanah ilusi. Seseorang tidak bisa mencapai langit naik dan tidak bisa mencapai tanah turun. Gunung hijau itu hijau segar, tetapi tidak ada matahari yang terlihat di langit dan tidak ada daratan yang terlihat saat dia menundukkan kepalanya. Gunung ini sepertinya tidak terletak di dunia fana. Ini Gunung Saint Arrival? Qin Mu melihat sekeliling dan melihat berbagai pegunungan. Beberapa ruang istana tersembunyi jauh di dalam hutan yang seharusnya merupakan ruang istana yang dibangun oleh pemujaan suci. Namun, Patriark muda itu tidak membawanya berkeliling di aula istana dan malah membawanya ke pohon cemara. Pinus cemara itu hijau dan subur dan telah ada karena Tuhan tahu berapa tahun. Ada gubuk jerami di bawah pohon cemara dan sangat bersih. Pondok itu tidak memiliki tanda-tanda kemunduran dari waktu yang berlalu. Ada batu besar di bawah pinus cemara dan Patriark muda itu datang ke bawah cemara-cemara. 360 Master Aula, 12 penatua pelindung kultus, 8 pengawas agung, 3 Raja Surgawi kultus besar, wali kiri dan kanan duduk di bawah pinus cemara. Patriark muda mengisyaratkan Qin Mu untuk maju dan berkata, gunung ini awalnya di dunia fana. Saat itu ketika pendiri-pendiri sekte iblis surgawi kami datang ke sini, dia melihat seorang penebang kayu memotong kayu bakar. Pohon yang ia potong adalah pinus cemara ini. Ketika penebang kayu memotong kayu bakar, dia melakukannya dengan gerakan teratur yang tampaknya mengandung keajaiban yang tak terbatas di dalamnya. Sementara itu, ketika pinus cemara menerima potongan, sepotong lain akan tumbuh, mengembalikannya ke keadaan semula. Ketika sang pendiri menemukan dia bertemu dengan seorang suci, dia berkonsultasi dengan penebang kayu itu. Pemotong kayu itu kemudian memberikan jalannya kepadanya di bawah cemara-cemara ini, dan begitu dia mulai, dia melanjutkan selama puluhan tahun. Master pendiri menerima pemahaman yang tak ada habisnya tetapi dia masih tidak puas dan dengan demikian dia bertanya kepada penebang kayu. Qin Mu mendengarkan dengan seksama dan Patriark muda itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Penebang kayu berkata, jika seseorang ingin menjadi orang suci, pertama-tama ia harus membangun kebajikan, dan membangun ide-ide seseorang secara tertulis, yang merupakan 3 abadi perbuatan. Sang pendiri-pendiri bertanya sekali lagi tentang bagaimana mencapai 3 perbuatan abadi. Penebang kayu berkata, logika yang jelas, pemahaman yang jelas, pengajaran yang jelas. 3 pembersihan menjadi guru semua orang. Dengan demikian, pendiri-pendiri sepenuhnya tercerahkan.
Sang patriark muda mengangkat kepalanya dan melihat pinus cemara ini yang telah melalui transformasi waktu. Tuan pendiri tahu untuk menjadi orang suci, ia harus terlebih dahulu menjadi guru bagi semua orang. Oleh karena itu ia merapikan pengajaran Santo ke dalam tulisan-tulisan dan menyusunnya menjadi catatan yang sekarang dikenal sebagai Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Besar. Ketika Master Pendiri menulis Great Education Heavenly Devil Scriptures, dia telah mencapai logika yang jelas. Dia kemudian berkeliling dunia dan mengalami beberapa ratus tahun menanamkan prinsip-prinsip yang telah diberikan orang suci itu kepadanya kepada orang lain. Prinsip-prinsip yang telah diberikan orang suci kepadanya menjadi prinsip-prinsipnya setelah dia diberikan kepada orang lain. Dari mulut seseorang ke telinga Anda, dari mulut Anda ke telinganya, ini adalah pemahaman. Ketua pendiri mencapai pemahaman yang jelas. Mengenai kisah legendaris sang pendiri-pendiri ini, mereka telah melihat catatan di antara catatan kuno sekte tetapi mereka hanya potongan-potongan dan tidak serinci dan bergerak seperti bagaimana menggambarkan patriark muda. Sang patriark muda melanjutkan, pada tahun-tahun terakhirnya, dia berpikir dan berpikir tetapi dia tidak tahu di mana letak kebaikannya. Meskipun tuan pendiri tidak menjadi orang suci, ia telah menetapkan kata-katanya untuk orang suci dan mendirikan sekte secara pribadi, menyempurnakan kebajikannya. Dengan mencapai 3 pembersihan dan 2 tindakan abadi, dia sudah jauh melampaui banyak orang biasa. Kinmu, apakah Anda bersedia untuk mewarisi kebajikan dan kata-kata, logika, dan pemahaman pendiri-pendiri? Kinmu membungkuk dan menangkupkan tinjunya sambil membentang ke depan. Murid bersedia. Sang patriark muda tersenyum dan berkata, kalau begitu, sekte itu akan menjadi milikmu. Anda harus melakukan tanggung jawab ini. Kinmu menjawab dengan sungguh-sungguh, murid akan melakukan tanggung jawab ini. Sang patriark muda tersenyum lembut dan berkata, pergi dan duduk di atas batu. Kinmu pergi ke depan untuk duduk di atas batu di bawah cemara-cemara. Sang patriark muda melihat ke bawah dan suaranya bergema dalam, batu ini adalah Saint S. Rock, kursi suci. Saat itu, penebang kayu yang telah menuntun ketua pendiri adalah seorang suci yang turun dari surga. Dia tidak memiliki hubungan darah dengan pendiri-pendiri, tidak ada manfaat untuk mendapatkan. Namun dia telah menjadi guru dan memberikan keterampilan kepada pendiri-pendiri hanya karena pendiri-pendiri berusaha untuk belajar darinya. Orang yang duduk di Saint S. Rock adalah guru pemujaan, tetapi dia juga akan menjadi guru suci pemujaan kita. Tatapannya menyapu setiap master lorong, penatua pelindung sesat, pengawas, raja surgawi, dan wali. Dia memerintahkan dengan sungguh-sungguh, kalian semua, lakukan ritual murid dan berikan penghormatanmu kepada guru suci. 360 master aula, 12 penatua pelindung kultus, 8 pengawas agung, 3 raja surgawi kultus, wali kiri dan kanan semuanya memelihara ritual murid. Saintes Si Yun Siang ragu-ragu sejenak dan hanya bisa mempertahankan ritual muridnya. Murid memberikan penghormatan kami kepada guru pemujaan suci. Semua orang berteriak serempak yang bergema di seluruh gunung kedatangan Saint. Sang patriark muda memandang Nenek Si dan berkata dengan sungguh-sungguh, Li Tianxing, guru pemujaan baru telah naik jadi mengapa Anda tidak menunjukkan diri Anda? Apakah Anda tidak akan memberikan teknik kultus kami? Apakah Anda akan membawa teknik sakral pemujaan kami ke kubur Anda dan menguburnya sepenuhnya? Tubuh Nenek Si gemetar dan suara kuno keluar, murid, mengikuti perintah guru. Dia jelas seorang wanita namun dia berbicara seperti orang tua dengan suara kasar yang memiliki kekaguman yang luar biasa. Namun, dia tidak berani tak terkendali di depan patriark muda. Nenek Si datang ke depan Kinmu. Kinmu hendak berdiri ketika telapak tangan Nenek Si menyentuh dahinya. Lampu-lampu emas bergerak bolak-balik di jantung alis Nenek Si dan semua jenis suara terdengar bersamaan dengan lampu-lampu emas saat mereka menerobos ke jantung alis Kinmu dan ke dalam benaknya. Pada saat ini, orang yang mengendalikan tubuh Nenek Si adalah guru pemujaan sebelumnya, Li Tianxing. Meskipun dia dibunuh oleh Nenek Si, dia juga menanamkan dirinya ke dalam hati Dao Nenek dan berubah menjadi iblis di hati Nenek Si, menunggu waktu untuk menggantikannya untuk berubah menjadi wanita yang paling dia cintai. Semua jenis suara tidak teratur terdengar di benak Kinmu. Tampaknya ada ceramah dari 9 surga di atas, setan berbisik di samping telinganya, Buddha mengucapkan mantra di hatinya, terdengar aneh dan tak terlukiskan. Suara orang suci, tiba-tiba hatinya bergetar ketika dia memikirkan kemungkinan. Suara itu adalah suara penebang kayu itu. Apa yang Guru Li telah sampaikan kepadanya adalah tulisan suci yang diberikan oleh penebang kayu kepada Tuan Pendiri. Si ibu kota, Imperial Preceptor S. Manor. Pendaftar resmi segera bergegas dan melaporkan, Imperial Preceptor, ada perubahan yang tidak biasa di kota Prefektur Harmoni. Para petinggi sekte iblis surgawi semuanya berkumpul di kota Prefektur Harmoni dan ada banyak bandit di sana. Tiba-tiba rumah penguasa kota di kota Prefektur Harmoni menghilang ke udara tipis dan meninggalkan sebidang tanah putih. Eternal Peace Imperial Preceptor sedang membaca peringatan yang dikirim oleh Kaisar kepadanya dan menjawab tanpa mengangkat kepalanya, mengerti. Pendaftar resmi ragu-ragu dan berkata, Imperial Preceptor,
Ini adalah sekte iblis surgawi, sekte nomor 1 dari jalan iblis. Sekarang peristiwa seperti itu terjadi di bawah mata kita tidak bisa lengah. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi mengangkat kepalanya dan bertanya, Yun Yang, tahukah Anda siapa patriark kultus iblis surgawi? Panitera resmi Yun Yang menggelengkan kepalanya. Eternal Peace Imperial Preceptor mengatakan kepadanya dengan tenang, jika kamu tahu siapa dia, kamu tidak akan begitu panik. Dia tak lain adalah Kanselir Agung dari Imperial College kita. Pencatat resmi hati Yun Yang bergetar hebat dan dia berteriak, itu dia? Imperial Preceptor, Patriark Sekte Iblis Surgawi sebenarnya telah bekerja sebagai Kanselir Besar Imperial College selama bertahun-tahun, ini adalah pemberontakan. Berapa banyak pejabat dan jenderal yang telah ia ajarkan selama bertahun-tahun? Kekuatannya mungkin akan menyusup ke istana kekaisaran dan bahkan menjadi tentara. Imperial Preceptor, masalah ini tidak bisa diselidiki, pasukan kita mungkin sudah dipenuhi dengan semua orangnya. Eternal Peace Imperial Preceptor terdiam dan menggelengkan kepalanya, kamu terlalu banyak berpikir. Patriark Iblis Surgawi mengajarkan para sarjana sehingga para sarjana ini adalah orang-orang dari kultus setan surgawi. Jika itu masalahnya, apakah Anda akan menangkap dan mengeksekusi saya juga? Dia berdiri dan mengambil langkah lambat dengan tatapan tajamnya. Dulu ketika saya bepergian keliling dunia dan mempelajari segala macam hal, saya melihat setiap sekte di dunia melakukan sesuatu dengan caranya masing-masing dengan caranya sendiri dan hanya menghargai apa yang menjadi miliknya. Ini membatasi kemajuan seni, jalan, dan keterampilan ilahi. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk mengunjungi sekte-sekte besar, berharap untuk memecahkan hambatan mereka. Orang pertama yang saya temui adalah Patriark Iblis Surgawi. Dia adalah orang pertama yang membuang bias sektarian dan mengajari saya dengan sepenuh hati. Dia juga orang yang menunjukkan jalan yang jelas bagi saya. Matanya memancarkan ekspresi yang sangat terhormat saat dia melanjutkan. Setelah itu, dia secara pribadi merekomendasikan saya dan membiarkan saya membawa suratnya untuk bertemu dengan Dao Master of Dao Sect. Itu juga karena suratnya, Dao Master melihat saya dalam cahaya yang berbeda dan menunjukkan minat pada saya, memungkinkan saya untuk menelusuri 14 tulisan Dao Sword. Dia juga yang membuat saya maju ke biara petir besar untuk bertemu Rulai dan mencapai ajaran Rulai. Meskipun dia tidak pernah mengungkapkan identitasnya, dia masih tidak bisa menyembunyikannya dari saya juga tidak berusaha. Eternal Peace Imperial Preceptor berkata, tulislah sebuah peringatan dan laporkan hal ini kepada Kaisar. Adapun latar belakang Patriarch Iblis Surgawi, tidak perlu bagi Anda untuk mengatakan apa-apa. Panitera resmi mengakui dan melaporkan sekali lagi, ada berita dari Imperial College bahwa Kaisar telah memberikan dekrit bagi Gu Linwan untuk menggantikan posisi Kanselir Agung. Eternal Peace Imperial Preceptor memberi isyarat dengan tangannya dan berkata, kekuatanku terlalu kuat dan wajar bagi Kaisar untuk khawatir, kalau tidak aku tidak akan tenang. Hanya saja bakat dan kebajikan Gu Linwan tidak cocok untuk mengambil posisi Kanselir Besar Imperial College. Dia masih baik-baik saja menjadi pelindung junior putra mahkota, tetapi dia terlalu tidak layak untuk melakukan tugas Kanselir Agung. Namun, saya tidak bisa berbicara banyak tentang masalah ini. Panitera resmi merenung sejenak dan berkata, bagaimana kita harus berurusan dengan master kultus baru yang telah dipilih oleh kultus setan surgawi? Eternal Peace Imperial Preceptor berkata acuh tak acuh, berkembang jika dia pergi, mati jika dia melawan. Anda tidak perlu repot-repot memikirkan hal ini. Saya akan bertemu master kultus baru ini secara pribadi. Sementara itu di Sekte Dao, Gunung Dao. Dan Yang Zi naik gunung dengan langkah cepat dan datang ke Dao Saint Hall. Seorang penatua alis berambut putih dan putih duduk di tanah dan menatap genangan air hijau kebiruan di depannya. Dan Yang Zi segera berkata, Dao Master, perubahan luar biasa telah terjadi di sarang pemujaan setan surgawi. Para ahli sekte iblis surgawi semua berkumpul di prefektur Harmoni dan membentangkan bendera besar mereka, lenyap sepenuhnya dengan bangsawan penguasa kota. Penatua alis berambut putih dan putih membuka matanya dan berkata perlahan, sepertinya sekte iblis surgawi memiliki master pemujaan baru. Kultus iblis surgawi telah mengarang sejarah dan memberikan jalan yang salah dengan dalih santo palsu untuk membawa malapetaka bagi semua orang. Konflik internal muncul dalam kultus mereka. Orang suci itu membunuh guru sekte dengan darah dingin. Ini melanggar prinsip umum. Dan guru pemujaan menikahi muridnya, ini melanggar hubungan manusia. Kultus mengembangkan keterampilan jahat dan ada cukup banyak dari mereka menggunakan kehidupan manusia untuk mengolah, tidak menghiraukan latar belakang mereka. Mereka tidak memiliki master kultus selama 40 tahun terakhir dan sekarang yang baru dipilih hari ini, saya khawatir itu tidak akan menjadi keberuntungan bagi rakyat jelata. Dan Yang Zi bertanya, apa yang harus dilakukan sekte Dao kita? Cari tahu identitas tuan pemuja setan ini dan tunggu kesempatan untuk menyingkirkannya. Aku menerima dekritmu. Dan Yang Zi bertanya lagi,
Eternal Peace Imperial Preceptor menetapkan doktrin sekte iblis surgawi sebagai tujuan sehingga Eternal Peace Empire Practice adalah sekte iblis surgawi berskala besar, mengajar terlepas dari latar belakang seseorang. Apa yang harus dilakukan sekte Dao kita? Dao Master memiliki tatapan yang dalam dan diam-diam melihat genangan air hijau kebiruan di depannya sambil mengatakan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Eternal Peace Imperial Preceptor memiliki ambisi yang berkembang tetapi kemampuannya tidak dapat menahan ambisinya. Ada kerajaan yang lebih besar dari Eternal Peace Empire dalam sejarah dan bahkan bakat luar biasa dari Eternal Peace Imperial Preceptor, namun mereka semua berubah menjadi debu, menjadi Great Ruins. Dunia ini jauh lebih rumit daripada yang dia pikirkan. Dia akan tahu kapan dia menabrak tembok batu dan menjadi babak belur. Dan Yang Zi tidak berani mengatakan apapun dan membungkuk untuk mundur. Di menara petir besar, melaporkan ke Rulai, pengikut sekte iblis surgawi telah menghilang tanpa jejak di prefektur Harmoni, bersama dengan bangsawan penguasa kota. Biara Thunder Club besar, seorang biarawan tua datang ke aula tahta untuk mencari Rulai untuk melaporkan, Hakim Prefektur Harmoni milik penatua Yulin dari pemuja iblis surgawi yang merupakan sosok yang menakutkan. Prefektur Harmoni telah menjadi benteng besi untuk pemujaan iblis surgawi. Ada juga orang yang melihat gadis yang mengalahkan Fozi di Prefektur Harmoni. Kami kira dia seharusnya dari sekte iblis surgawi. Rulai membuka matanya dan bertanya dengan heran, bukankah gadis itu sarjana Imperial College? Kenapa dia dari sekte iblis surgawi? Biksu tua itu menjawab, gadis itu bernama Si Yun Xiang dan baru masuk Imperial College tahun ini. Sama sekali tidak ada waktu bagi Imperial College untuk mengajarinya apapun, jadi bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan untuk mengalahkan Fozi? Gadis ini berasal dari keluarga Si, yang merupakan keluarga yang sama dengan Nyonya Kultus sebelumnya, Si Youyo. Keluarga Si juga merupakan keluarga bergengsi di Eternal Peace Empire. Rulai bertanya, kalau begitu, apakah guru pemujaan baru dari pemuja setan surgawi dari keluarga Si? Tidak diketahui. Masih belum ada berita tentang itu. Rulai mengangguk dan berkata, Imperial College memanfaatkan Santo Suci Iblis Surgawi untuk mengalahkan putra suci dari biara petir besar kita. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Anda dapat bergerak ke bawah, terus membuat setiap biara mencari informasi lebih lanjut. Biku tua itu menerima dekritnya dan berkata, ada satu hal lagi, Ma Wangshen telah keluar dari reruntuhan besar. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia berbalik untuk berjalan menuruni gunung. Rulai tua tertegun. Sementara itu di Saint Rifle Mountain, semua jenis suara misterius terdengar di samping telinga Qin Mu, yang luar biasa. Tiba-tiba matanya menjadi kabur dan dia menemukan bahwa dia telah menjadi pejalan kaki yang berjalan di sepanjang pegunungan di mana suara penebangan kayu datang dari jauh. Berjalan ke arah suara, dia melihat seorang penebang kayu memotong kayu bakar di bawah pinus cemara. Kapak penebang pohon memiliki jejak misterius ketika mendarat di pinus cemara berkali-kali, memikatnya dan membuatnya merasa seolah-olah dia bisa memahami sesuatu dari sayate. Dia menatap kosong pada kapak penebang pohon. Kapak itu akan menciptakan bekas yang dalam setiap kali ia mendarat di cemara-cemara, tetapi ketika kapak itu diangkat sekali lagi, luka cemara-cemara akan kembali normal dan tidak ada bekas yang tertinggal. Ketika penebang kayu memotong pohon, setiap kapak memberinya kesan berbeda. Setelah berdiri di sini untuk mencari waktu yang lama, apa yang kamu lihat? Penebang kayu itu menarik kembali kapaknya dan menoleh untuk memandangnya, keluargamu telah berubah menjadi kerangka yang terkubur jauh di bawah tanah, anak-anakmu jauh lebih tua darimu, cucu-cucumu sudah memulai keluarga dan memiliki anak sendiri. Pejalan kaki, Anda telah berdiri di sini dan mencari selama 100 tahun. Bolehkah saya meminta guru untuk mengajar saya? Qin Mu melihat penebang kayu ini duduk di atas batu di bawah pohon cemara, dan dia mulai memberikan ilmunya kepadanya. Ketika ia mendengarkan, ribuan logika yang luar biasa mengalir ke arahnya. Duduk di samping batu, dia mendengarkan selama puluhan tahun dan teknik persatuan dari kitab suci iblis surgawi pendidikan besar diberikan kepadanya melalui ceramah yang luar biasa ini. Pemotong kayu itu mengulurkan tangannya dan menyentuh bagian atas kepalanya. Qin Mu membuka matanya dan melihat nenek Si bergerak kembali. Dia masih di Saint Rifle Mountain, dia masih di masa sekarang dan tidak kembali ke masa lalu. Ini adalah ajaran dari para guru pemujaan surgawi iblis surgawi sebelumnya, yang mengilhami apa yang telah ditemukan oleh guru pendiri saat itu, mewariskannya setiap generasi, api tidak pernah padam. Qin Mu duduk di atas batu dengan bingung. Santo menyentuh kepala saya, mengikat rambut saya untuk memberikan saya umur panjang. Teknik persatuan kitab suci iblis surgawi pendidikan besar tidak memiliki kata atau gambar, dan itu hanya bisa diturunkan dari satu guru pemujaan ke yang lain. Teknik Unity dari kitab suci iblis surgawi pendidikan besar disembunyikan dalam ceramah oleh penebang kayu di atas batu, namun, ini menuntut para guru sesat sebelumnya untuk memahami ceramah itu sendiri. Seberapa banyak yang dapat mereka pahami dan apa yang bisa pahami harus bergantung pada pemahaman para guru kultus suci itu sendiri.
Mereka akan memilih arah mereka sendiri, kebijaksanaan mereka sendiri dan nasib mereka sendiri. Dapat sepenuhnya dikatakan bahwa teknik persatuan yang dipahami oleh masing-masing master kultus suci dari sekte iblis surgawi berbeda. Mungkin konsepnya akan agak mirip tetapi teknik persatuan dari masing-masing master kultus suci jelas berbeda dari yang lain. 360 master pemujaan akan memiliki 360 metode budidaya dan 10.000 master pemujaan akan memiliki 10.000 metode budidaya. Pikiran pertama Qin Mu adalah penipuan. Benar-benar suatu penipuan, teknik kesatuan yang legendaris sebenarnya tidak dapat digunakan begitu saja dan dia harus memahaminya. Pikiran keduanya adalah bahwa inilah pengajaran yang benar, inilah artinya menjadi guru suci. Apa yang Anda pahami adalah Anda dan apa yang Anda pelajari adalah orang lain. Melewatkan teknik di sekte iblis surgawi memiliki sesuatu yang sekte lain, termasuk Imperial College, tidak dapat menandingi. Sang patriark muda menghela nafas lega dan memandang Nenek Si. Suara sekte Master Li keluar dari mulut Nenek Si. Guru, aku bukan lagi guru kultus suci. Ini adalah kesempatan saya untuk menghancurkan iblis di hati saya. Semoga guru tidak menghalangi saya. Tatapan patriark muda itu goyah dan dia menggelengkan kepalanya. Kamu telah mengubah dirimu menjadi iblis hati dan menanamkan dirimu dalam hati daonya. Anda harus tahu bahwa jika dia memurnikan Anda hanya akan membuka jalan baginya. Tidak masalah jika dia memurnikan aku atau jika aku mengambil alih, kita berdua akan menjadi satu. Suara Tuan Kultus Li terdengar, tidak peduli apakah itu baik atau buruk, itu adalah pilihanku. Ketika saya memutuskan untuk menikahinya, saya sangat tahu bahwa dia adalah iblis di hati saya dan saya tidak punya pilihan selain menyingkirkannya. Dengan menyingkirkannya, barulah saya dapat menurunkan pikiran untuk mencari jalan dan membuat kemajuan lebih lanjut. Saya meminta guru untuk membantu saya mencapainya. Hati Qin Mu melompat dan dia melihat ke arah patriark muda. Dia sudah lama tahu bahwa ada iblis besar di hati Nenek Si dan iblis ini sangat kuat, bahkan staf Hakhara dari biara Thunder Club besar tidak bisa menyucikannya. Baru sekarang dia tahu bahwa iblis hati adalah guru sesat sebelumnya, Li Tianxing. Nenek Si membunuh Li Tianxing namun dia berubah menjadi setan jantung dan menanamkan dirinya ke dalam hati Dao Nenek Si, berkelahi dengannya di atas satu tubuh. Dalam hatinya, dia secara alami ingin membantu Nenek Si memperbaiki Li Tianxing. Namun, patriark muda itu jelas tidak memihak dan tidak akan memiliki pikiran yang sama. Tidak peduli apakah Nenek Si memperbaiki Li Tianxing atau Li Tianxing mengambil alih tubuh Nenek Si, baik-baik saja bagi patriark muda. Oleh karena itu, tidak perlu baginya untuk ikut campur. Setelah beberapa saat, Nenek Si kembali normal dan tampak ceria seperti biasa seolah-olah tidak ada yang terjadi. Qin Mu bisa melihat bahwa sebagian besar aula master dan tetua sekte iblis surgawi tidak suka Nenek Si. Itu mungkin karena Nenek Si telah membunuh Li Tianxing dan membuat pemujaan suci tidak memiliki guru pemujaan untuk memimpin mereka selama 40 tahun terakhir. Dengan mereka semua tersebar seperti pasir, mereka telah kehilangan banyak peluang, karena itu, mereka agak membenci Nenek Si. Alasan utama Nenek Si datang untuk menghadiri upacara kenaikan guru sekte adalah Qin Mu. Dia takut bahwa orang-orang kultus akan menggertaknya karena itu bahkan jika dia menghadapi kebencian mereka, dia masih harus datang dan mendukungnya. Menanamkan teknik persatuan atau tidak, dia tidak peduli sama sekali. Yang dia pedulikan hanyalah Qin Mu. Setelah upacara kenaikan, patriark muda memanggil Qin Mu dan berjalan berdampingan dengannya untuk memperkenalkan pemandangan gunung kedatangan Saint kepadanya. Tempat ini adalah teras cinta yang terlupakan, tempat itu adalah pavilion kedatangan Phoenix, tempat lain adalah lantai di bawah langit dan tempat lain adalah kolam observasi ikan. Dia mengatakan banyak hal dan menjelaskan kepadanya tentang sejarah sekte iblis surgawi. Beberapa halaman sejarah sekte iblis surgawi sangat kuno dan jika dia tidak mengatakannya, tidak akan ada orang yang akan mengetahuinya setelah dia meninggal. Patriark, mengapa kita sekte iblis surgawi menggunakan kata kenaikan untuk mengambil alih posisi master sesat baru? Qin Mu bertanya, bukankah kenaikan hanya digunakan untuk kaisar? Sang patriark muda memandangnya dan menggelengkan kepalanya, ketika surgawi suci kita sedang dalam keadaan yang paling mulia, kita memiliki 6 kerajaan di bawah kita dan para kaisar dari 6 kerajaan semuanya adalah pengikut surgawi suci kita. Master kultus suci yang menggunakan istilah kenaikan, yang juga digunakan untuk para kaisar, sebenarnya menunjukkan rasa hormat kepada para kaisar. Banyak hal berubah dengan berlalunya waktu dan sekarang kekaisaran adalah sekte terbesar. Sulit bagi sekte untuk menjadikan semua orang menjadi murid sekte, tetapi sebuah kekaisaran dapat membuat semua orang di perbatasannya menjadi orang-orang di kekaisaran ini. Qin Mu tenggelam dalam pikirannya. Sang patriark muda menuntunnya ke atas gunung dan berkata, Gunung Kedatangan Saint adalah markas kultus kami dan masih merupakan tugas yang sulit bagi Anda untuk memasuki markas. Kali ini kamu dikirim ke sana oleh 360 Master Aula mengaktifkan bendera teleportasi mereka tetapi sebagai Master Kultus Suci, bagaimana kamu tidak bisa memiliki kemampuan sendiri untuk memasuki markas secara pribadi?
Qin Mou mengikutinya dan melihat patriark muda membimbingnya ke aula besar. Bentuk aula besar hanya bisa dianggap normal dan tidak sedikit pun mewah seperti istana emas Roland. Itu hanya dibangun dari batu bata hijau dan ubin merah. Ketika mereka datang ke bagian dalam aula, Qin Mou menemukan bahwa dekorasi juga sangat sederhana. Hanya ada patung suci yang ditempatkan di dalam. Sang patriark muda datang ke patung suci dan menawarkan beberapa dupa. Qin Mou juga mengikutinya dan menghormati patung santo itu. Sang patriark muda berkata, sebagian besar penatua, Raja Surgawi mahir dalam seni teleportasi dan dapat kembali ke Saint Rifle Mountain. Seni teleportasi diukir di dinding aula ini dan Anda bisa meluangkan waktu untuk memahaminya. Qin Mou memandang dinding aula istana dan melihat ada metode pemurnian harta karun di atasnya. Itu adalah metode pemurnian dari bendera teleportasi serta seni ilahi dan rune formasi yang diperlukan untuk membuat bendera teleportasi. Sang patriark muda berkata, ada teknik berbeda yang diukir pada masing-masing dan setiap aula agung suci kita. Tidak ada batasan bagi murid kita untuk belajar dan berkultivasi. Tidak perlu menghargai sapu lusuh. Terserah kemampuan mereka untuk menguasainya setelah kami memberi mereka teknik. Anda harus memiliki kemurahan hati dan pikiran yang luas. Sang patriark muda kemudian berkata, hal-hal dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan yang besar dapat disampaikan dan tidak perlu menyimpannya untuk diri Anda sendiri. Seberapa banyak yang dapat mereka pahami adalah untuk diri mereka sendiri. Sedangkan untuk masalah kultus, masalah kecil akan ditangani oleh penguasa aula sementara masalah besar akan ditangani oleh para penatua. Adapun yang lebih besar, raja-raja surga akan menanganinya. Ada juga pengawas untuk mengawasi semua aula dan penatua disiplin untuk menegakkan hukum, penatua teknik untuk memberikan teknik, oleh karena itu, tidak ada banyak hal yang harus Anda lakukan secara pribadi. Apa yang harus Anda lakukan adalah mengendalikan arah umum para pemuja suci surgawi kita. Dia memandang Qin Mou dan bertanya, jadi, apa hal pertama yang akan Anda lakukan sekarang setelah menjadi guru pemujaan suci? Qin Mou berpikir sejenak dan berkata, untuk mendirikan sekolah dasar di setiap aula, membentuk 360 aula sekolah. Reformasi Imperial Eternal Peace Imperial mendirikan sekolah dasar dan perguruan tinggi, yang menciptakan profesi baru di dunia ini. Karena itu kultus suci kita perlu memiliki satu aula lagi. Karena kultus suci memiliki 360 aula, saya ingin membangun 360 sekolah dasar untuk mengajar para murid kultus tentang jalan kultivasi. Sang patriark muda mengangguk dan berkata, untuk masalah ini, kamu bisa memanggil wali kiri dan kanan dan mempercayakan hal ini kepada mereka. Mereka akan mendiskusikannya dengan semua master aula untuk memilih bakat untuk membentuk aula sekolah. Ini adalah bagaimana Anda mengontrol arah umum dan mendelegasikan kekuatan kepada bawahan Anda untuk menangani masalah ini. Jika Anda harus melakukan semuanya secara pribadi, Anda tidak memiliki energi yang begitu besar dan itu akan menahan kemajuan Anda dalam kultivasi. Qin Mou tersentak kagum. Dia tiba-tiba berpikir aneh, sekte iblis surgawi tidak tampak seperti kultus tetapi lebih seperti kekaisaran. Jika kekaisaran perdamaian abadi adalah sekte yang menyamar sebagai kekaisaran, dalam hal itu, kultus setan surgawi adalah kekaisaran yang menyamar sebagai sekte. Kultus iblis surgawi terlalu mirip dengan sebuah kerajaan. 360 aula dari semua profesi dan para murid dari setiap aula membuat kehidupan mereka sendiri. Ada juga pengawas yang mengawasi semua aula sementara penatua pelindung kultus dan raja surgawi kultus membentuk tentara yang membela mereka melawan musuh-musuh mereka. Wali kiri dan kanan adalah tradisi lanjutan dari sekte iblis surgawi. Dengan jutaan pengikut sekte iblis surgawi, mereka benar-benar bisa menyamai negara kecil. Ada satu hal lagi. Sang patriark muda dengan tulus menginstruksikannya dengan ekspresi serius, aku tahu kamu suka meruntuhkan segalanya dan membuat kanselir Bashan mengawasimu, namun akhirnya dia membiarkanmu menghancurkan residen Scholar sekali lagi. Anda dapat menghancurkan residen Cendekia tetapi Anda benar-benar tidak dapat menghancurkan gunung kedatangan Saint kami. Setiap aula di Saint Rifle Mountain adalah situs bersejarah dan ada banyak teknik indah yang diukir di dalam aula. Wajah Qin Mou berubah sedikit merah saat dia bergumam, aku tidak sering meruntuhkan segalanya. Saya mengerti. Setelah datang ke Imperial College selama tidak lebih dari 8 hari, Anda hanya merobohkan segalanya 2 atau 3 kali sebelum melewati tembok besar untuk meruntuhkan semuanya. Sang patriark muda berjalan keluar dari aula dan penatua disiplin membawa barang-barang mereka sambil menunggu di luar. Patriark muda itu melambaikan tangannya ke Qin Mou, aku akan pergi. Sekte tidak perlu mengirim saya. Perpisahan ini mungkin yang terakhir, tidak peduli seberapa jauh kau mengirimku, kita masih harus berpisah. Qin Mou menggelengkan kepalanya dan bersikeras, meskipun itu mungkin perpisahan terakhir, apa yang saya berikan kepada Anda adalah tanda penghargaan saya. Sang patriark muda mengangguk dan berjalan menuruni gunung. Qin Mou meniru langkah demi langkah dan mengikuti di samping mereka. Sang patriark muda berbalik dan membungkuk, Tuan Kultus Suci,
Tidak perlu melihatku keluar. Qin Mou berhenti dan tidak bisa menekan kesedihan di hatinya saat dia membungkuk. Perpisahan, Patriark. Sang Patriark muda melompat dan melompat dari gunung. Penatua disiplin juga mengikutinya ke bawah dan keduanya menghilang ke langit yang luas. Qin Mou tetap membungkuk untuk beberapa waktu. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya menegakkan tubuh dan melihat ke langit di atas. Dia tahu dia tidak akan pernah melihat pria tua ini lagi. Ketika penatua disiplin kembali, dia mungkin akan membawa abu bapa leluhur muda ini. Tiba-tiba di atas gunung kedatangan Santo, bendera-bendera besar membentangkan dan 360 aula guru meninggalkan satu demi satu. Qin Mou memanggil Hulinger dan kembali ke pohon cemara itu. Masih ada beberapa penatua pelindung kultus yang tinggal di sana dan mereka semua menyambut dengan senyum ketika mereka melihatnya berjalan. Tuan Pemujaan Suci. Qin Mou membalas salam. Tidak ada yang tersisa di sini selain pria dan wanita tua ini. Nenek Si juga telah pergi, mungkin untuk mengirim bapak leluhur muda itu pergi. Qin Mou menemukan wali kiri dan kanan dan mengemukakan masalah tentang memulai balai sekolah. Wali kiri dan kanan adalah dua pria parubaya dengan satu hitam dan satu putih. Melihat satu sama lain di mata, wali kiri bertanya, apa yang Tuan Kultus rencanakan untuk membiarkan aula sekolah mengajar? Qin Mou berkata, semua teknik dan seni ilahi dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan besar dapat diajarkan. Selain aula sekolah, kita juga harus membuat lantai rekaman surga di Saint Rifle Mountain. Ini adalah untuk mengumpulkan studi dari semua sekte untuk menyimpannya di lantai, membuatnya mudah bagi para murid untuk menelusuri. Metode paling sederhana adalah menyalin semua gulungan lantai rekaman surga milik Imperial College dan mengirimkannya ke lantai rekaman surga dari kultus suci kita. Wali kiri dan kanan mencatatnya. Qin Mou berkata lagi, apakah ada saudara kultus yang adalah pejabat di pengadilan kekaisaran? Mintalah mereka untuk menyalin teknik pengadilan kekaisaran juga dan mengirimkannya ke lantai rekaman surga. Atas perintahmu, wali kiri dan kanan meminta detail dan segera bangkit. Orang-orang berpakaian putih dan hitam mengangkat gaun putih dan hitam di atas tubuh mereka dan mereka menghilang bersama dengan gaun mereka. Mereka seharusnya berteleportasi dari Saint Rifle Mountain. Metode teleportasi kultus suci kami sungguh kuat. Qin Mou berseru tanpa henti dan cepat membawa Hulinger ke aula besar untuk mempelajari seni teleportasi. Tanpa mempelajari seni teleportasi, itu benar-benar mustahil baginya untuk pergi dari sini. Sebagai master kultus suci, dia tidak bisa begitu berkulit tebal untuk mengganggu orang lain untuk membawanya keluarkan. Sementara itu di reruntuhan besar, desa Daksu. Kepala desa masih duduk di kursi bersama tabib seperti biasa, minum teh mereka perlahan. Tiba-tiba tabib membalikkan tubuhnya dan bertanya, Kepala desa, bukankah kamu sudah lama duduk di sini? Sepertinya Anda telah lumpuh di sini selama 2 hari terakhir dan bahkan tidak bergerak ketika kegelapan menyerbu. Anda tidak kembali ke kamar untuk tidur? Ketika saya bangun pagi ini, saya sudah melihat Anda berbaring di sini. Kepala desa menyipitkan matanya malas dan berkata, Tabib, hatimu tidak teratur. Setelah Muer pergi, hatimu menjadi kacau. Tabib tertawa dengan muram, jantungku dalam kekacauan? Jelas hatimu yang kacau balau. Lihat aku mencuci dan merawat diri setiap hari, tidak seperti kamu dengan penampilan berantakan kamu. Satu-satunya perbedaan adalah Anda belum mati di kursi malas. Dia akan berdebat keras untuk apa yang benar ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kepala desa juga bersemangat dan tersenyum penuh semangat, teman-teman dari jauh, bukankah itu menyenangkan? Teman Dao, kamu santai. Seorang lelaki tua dan muda datang dari hilir Surging River dan berjalan menuju desa. Kepala desa memandang tabib dan langsung berkata, di mana sisirmu? Berhenti menyembunyikannya. Aku tahu kamu selalu punya sisir, ada di dadamu. Cepat keluarkan. Saya belum mandi selama 2 hari, bagaimana saya bisa bertemu para tamu seperti ini? Tabib mencibir dan tetap tidak bergerak. Kepala desa tertawa, saya yang malas bergerak selama 2 hari terakhir, ini salah saya. Sang patriark muda dan penatua disiplin berjalan mendekat dan berhenti untuk menyambut. Kepala desa tersenyum, orang cacat tidak dapat membalas salam Anda, tolong maafkan saya. Silahkan duduk. Tabib, perhatikan tehnya. Sang patriark muda duduk dan tersenyum ketika dia memandang penatua disiplin yang berdiri di sampingnya, aku bukan lagi patriark kultus suci, tidak perlu begitu banyak aturan, duduk bersama. Penatua disiplin juga duduk dan meletakkan keranjang bambu di punggungnya di satu sisi. Tabib membawa teh dan merebus panci air baru. Menempatkan daun teh, dia biarkan mendidih sebentar sebelum menuangkan teh untuk kedua orang. Tabib memiliki cara selatan untuk minum teh, patriark muda itu tersenyum. Tabib tersenyum, saya lahir di selatan, oleh karena itu, saya terbiasa dengan cara minum di selatan. Teh utara digunakan untuk melihat daun-daun teh naik turun sementara teh selatan mencerminkan hati orang-orang dengan dasarnya yang jernih, keduanya memiliki poin bagus sendiri. Sang patriark muda tersenyum, tidak heran kalian berdua sering duduk di sini. Kepala desa,
Saya datang untuk merepotkan selama beberapa hari, apakah Anda baik-baik saja dengan itu? Sebelum kepala desa bisa mengatakan apa-apa, tabib bertepuk tangan dan tersenyum, bagus, bagus sekali. Setelah Muir pergi, pria tua ini hampir membuatku bosan sampai mati, duduk di sini seperti orang lumpuh setiap hari, tidak bergerak atau berbicara. Kepala desa menatapnya dan berkata kepada bapak leluhur muda itu, sekarang setelah Anda bersantai, juga menyenangkan untuk tinggal di sini selama beberapa hari untuk menjernihkan pikiran Anda. Sang patriark muda berkata, saya sangat mengagumi saudara lelaki Dao. Agar master sekte suci dipersiapkan oleh kalian semua, dia benar-benar luar biasa dan luar biasa, karena itu saya datang untuk berkonsultasi. Master kultus suci adalah tubuh Overlord yang terlahir secara alami dan memupuk teknik tidak pil tubuh penguasa, menghasilkan tubuh dengan kemampuan luar biasa. Pengetahuan saya kurang dan tidak tahu bahwa hal seperti itu disebut Overlord Body di dunia ini, kebetulan saya bisa berkonsultasi dengan saudara Dao selama beberapa hari ini. Kepala desa dan tabib memandang satu sama lain di mata dan tiba-tiba tertawa. Kedua lelaki tua itu sudah tidak muda lagi dan mereka tertawa dengan mulut terbuka lebar dan air mata mengalir di wajah mereka, terengah-engah. Kepala desa berguling dari kursi malas dari tertawa sementara tabib jatuh ke tanah dan memukul tinjunya di tanah, tidak bisa bangun. Patriark muda dan penatua disiplin bingung oleh tawa mereka dan penatua disiplin menjadi khawatir ketika dia berpikir, seberapa bosan biasanya kedua orang ini? Jelas tidak ada yang perlu ditertawakan namun mereka terengah-engah karena tertawa. Akankah patriark dan aku menjadi gila seperti mereka jika kita tinggal lama di sini? Kepala desa berhenti sejenak dan berbaring di tanah untuk mengatur napas. Tabib menunjuk ke patriark muda dan tertawa, kami bahkan membodohi patriark pemuja setan. Setelah beberapa waktu, kepala desa melayang kembali ke kursi sementara ki vitalnya menyisir rambutnya yang berantakan. Tabib berjalan sedikit lebih jauh dan menepuk debu dari tubuhnya sebelum pergi untuk mencuci wajahnya. Dia kemudian mengambil sisir lain dari dadanya dan merapikan dirinya sebelum datang untuk duduk dengan benar untuk meminta maaf. Dao bersaudara, hanya ada kita berdua yang tersisa di desa dan kita hampir bosan sampai mati. Ada apa dengan tuan tubuh? Kepala desa menahan tawanya, aku akan memberitahumu. Setelah beberapa saat, patriark muda dan penatua disiplin terperangah ketika mereka tahu kebenaran. Sepertinya mereka disambar petir dari surga ratusan kali sebelum dicap 100 kali oleh kawanan lembu jantan yang nekat, tidak dapat kembali ke akal sehat mereka untuk waktu yang cukup lama. Tubuh tuan terkuat sebenarnya adalah tubuh orang biasa dan tubuh tuan terkuat 3 teknik eliksir sebenarnya teknik Daoyin yang digunakan orang biasa untuk memperkuat tubuh mereka. Namun Qin Mu sebenarnya berhasil mengolah teknik ini dan berpikir bahwa dia adalah tubuh tuan. Ini belum titik penting, titik paling penting adalah bahwa Qin Mu yang benar-benar percaya itu telah menggunakan tubuh biasa dan teknik Daoyin untuk mengalahkan semua bakat dan jenius lainnya dan membuat mereka kencing di celana teror yang sangat mirip tubuh tuan sejati. Kepala desa dan tabib sangat senang dengan diri mereka sendiri karena mereka saling memandang. Kepala desa berbisik, lihatlah ekspresi mereka, persis seperti apa yang saya harapkan. Sang patriark muda menghela nafas keruh dan memiliki ekspresi aneh, jadi saya mengerti. Namun, memang ada beberapa masalah dengan teknik 3 pil penguasa, itu sangat luar biasa. Kepala desa berkata dengan ekspresi tegas, setidaknya saya belum pernah melihat sebelumnya. Saya menduga bahwa teknik ini adalah teknik sebelum Great Ruins, yang seharusnya tidak buruk, dan itu diturunkan dan menjadi teknik Daoyin yang paling biasa. Tapi saya tidak yakin tentang itu. Siapa yang mengira bahwa teknik ini akan dikembangkan oleh seseorang suatu hari nanti? Tatapan patriark muda itu berkedip, atau kita dapat mengatakan bahwa sebelum reruntuhan besar berubah menjadi reruntuhan besar, orang-orang biasa juga bisa mengolah dan teknik 3 pil tubuh penguasa ini adalah metode budidaya orang-orang biasa. Namun, karena peristiwa besar yang tidak terduga, itu mengakibatkan orang-orang biasa tidak dapat berkultivasi. 4 badan roh besar muncul setelah itu dan menjadi arus utama sekarang. Mereka bertiga saling memandang di mata dan masing-masing dari mereka setuju dengan ide ini. Sang patriark muda bertanya, kalau begitu, dari mana dia, orang biasa sebelum musibah ini, berasal? Kepala desa dan tabib menjawab serempak, Desa Riang. Ketika mereka mengatakannya, mereka berdua saling memandang di mata dengan hati yang bergetar. Hanya otak panatua disiplin yang tidak bereaksi secepat otak mereka dan masih bingung, tidak dapat mengambil bagian dalam percakapan. Aku merasa pikiranku tidak bisa mengejar mereka, penatua disiplin punya perasaan ditinggalkan. Desa yang riang? Hati patriark muda itu bergerak sedikit dan bertanya, bolehkah saya bertanya di mana desa riang ini? Kepala desa tersenyum, tidak tahu. Tetapi jika teman Dao tertarik, kita bisa keluar desa malam ini untuk mencarinya. Keluar dari desa. Sang patriark muda menoleh dan memandang reruntuhan besar yang luas. Tiba-tiba hatinya terasa agak tegang dan juga punya sedikit antisipasi.
dia datang ke tempat yang benar. Dia berpikir sendiri diam-diam. Sudah lama sejak dia merasakan kegembiraan. Bajingan tua desa Daksu sekali lagi membuatnya merasakan petualangan dan dorongan yang dimilikinya selama masa mudanya. Dua lelaki tua dan masing-masing memiliki satu kaki di kuburan, bersama dengan seorang lelaki tua lainnya, dan seorang tabib tua namun belum tua akan menjelajahi kedalaman reruntuhan besar yang misterius, pada malam hari, membuatnya bersemangat hanya memikirkannya. Sementara itu di Gunung Saint Arrival, Qin Mu menginstruksikan, Ling Er, meskipun gunung ini adalah tanah suci para pemuja suci surgawi kita, ini juga pertama kalinya aku di sini, karena itu aku tidak tahu daerah mana yang berbahaya. Jangan berlarian dan tunggu aku berhasil mengembangkan metode teleportasi ini di dinding, maka aku akan membawamu keluar. Qin Mu duduk di depan dinding dan dengan hati-hati mempelajari metode teleportasi di dinding. Metode teleportasi di dinding ini adalah cara untuk menyaring harta dan rune, formasi, seni ilahi di dalam semua tidak dapat digunakan sendiri. Mereka harus digunakan untuk membuat harta karun dan hanya dengan begitu ia dapat mengaktifkan efek teleportasi. Ini adalah alasan mengapa sebagian besar atasan telah membuat bendera dan pakaian teleportasi. Ketika bendera teleportasi dibuka, segala sesuatu yang dicakup bendera teleportasi dapat diteleportasikan, karena dapat membawa banyak orang. Sedangkan ketika pakaian teleportasi menutupi tubuh seseorang, seseorang bisa dibawa pergi. Qin Mu hati-hati memahami keajaiban metode teleportasi. Setelah 1 hari, dia akhirnya memahami metode teleportasi di dinding, namun dia mulai menghitung di dalam hatinya. Metode teleportasi sekte iblis surgawi mengandalkan rune untuk mengaktifkan formasi dan formasi untuk mengaktifkan seni ilahi. Karena itu terlalu rumit, sangat sulit bagi Divine Art untuk mengeksekusi secara langsung, oleh karena itu mereka harus memperbaikinya menjadi harta yang akan digunakan untuk teleportasi. Jika dia bisa secara langsung mengeksekusi seni ilahi, dia juga bisa mencapai hasil teleportasi, yang pasti akan lebih gesit daripada menggunakan bendera teleportasi atau pakaian teleportasi. Selanjutnya, setelah Qin Mu telah memahami begitu lama, dia telah menemukan bahwa metode teleportasi sebenarnya membutuhkan teknik perhitungan yang lebih unggul. Hanya dengan budidaya yang lebih tinggi dalam metode perhitungan, dia bisa menguasai seni divine teleportasi lebih cepat. Qin Mu tiba-tiba teringat Daozi Lin Xuan. Ketika Daozi Lin Xuan mengeksekusi Yin dan Yang datang dan pergi dalam 2 mode, dia telah menggunakan metode operasi aljabar yang sangat rumit. Yin dan Yang datang dan pergi dalam 2 mode membutuhkan operasi aljabar yang sangat besar dan tanpa kemampuan operasi matematika yang kuat, sangat sulit baginya untuk menghitung perubahan dalam gerakan dan menghitung lokasi yang tepat dari kelemahan Qin Mu. Tanpa perhitungan yang mendalam, tidak mungkin bagiku untuk belajar seni ilahi teleportasi sekarang. Sekarang saya hanya tahu apa yang dilakukan tetapi tidak mengapa itu dilakukan. Saya pertama-tama harus memperbaiki harta teleportasi. Sementara itu, menggunakan pakaian brokatnya yang terbuat dari Six Wings Golden Natural Silk untuk menghaluskan pakaian teleportasi, ia perlu mengeluarkan beberapa utas. Setelah mengeluarkan beberapa utas dari Golden Natural Silk, ia menggunakan Golden Natural Silk untuk menjahit formasi pada pakaian dan menggunakan ki vitalnya untuk menandai rune. Dia telah belajar menjahit dari nenek Si sejak muda, karena itu, dia memiliki pengalaman dengan bordir. Ini tidak sulit baginya. Katakan, apakah menurutmu Master Pemujaan Suci dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk meninggalkan Gunung Kedatangan Saint? 3 Raja Surgawi Kultus belum meninggalkan Gunung Kedatangan Saint untuk mencegah Qin Mu dari terjebak di sini. 3 tetua memandang aula cahaya terapung dan Raja Surgawi Lu membelai janggut seperti kambing gunung di dagunya, memperbaiki harta teleportasi sesederhana itu. Metode teleportasi kultus suci kita dapat dikatakan sebagai seni ilahi yang menyebabkan sakit kepala terbanyak bagi semua orang. Raja Surgawi Yu mengangguk setuju. Seni teleportasi membutuhkan persyaratan tinggi untuk aljabar dan sulit untuk mempelajarinya tanpa mahir dalam aljabar. Master Kultus Suci masih sangat muda dan seharusnya tidak memiliki banyak pencapaian dalam aljabar. Biarkan dia memahaminya selama beberapa hari. Tanpa mengetahui kesulitannya, dia tidak akan tahu bagaimana untuk maju. Mengetahui kesulitan dan kemajuan adalah hati yang mencari ilmu. Raja Surgawi Si tersenyum dan berkata, setiap tindakan dari Patriark memiliki makna yang mendalam. Kalian berdua pasti tahu betapa sulitnya untuk menguasai seni teleportasi, jadi apa gunanya Patriark membuatnya tinggal di sini untuk mempelajari seni teleportasi itu? Raja Surgawi Lhu dan mata Raja Surgawi Yu bersinar dan mereka bertepuk tangan berseru. Raja Surgawi Yu memiliki ekspresi serius. Apa yang sebenarnya terjadi pada Raja Surgawi Qian? Apakah ada di antara Anda yang menerima berita? Raja Langit Shi dan Raja Langit Yu menggelengkan kepala mereka. Raja Surgawi Si berkata, kakak senior Qian kemungkinan besar telah mengalami kemalangan. Dia selalu yang paling antusias namun dia masih di sini, kurasa musuh pasti telah bergerak padanya untuk mencari tahu lokasi markas besar kita, untuk menyelidiki siapa Master Kultus yang baru.
Dengan emosinya, dia pasti tidak akan mengatakannya. Hati Raja Surgawi melompat, kakak senior Qian memiliki kultivasi yang begitu tinggi. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasinya, selalu ada seseorang yang lebih tinggi darinya. Master Kultus Suci keluar. Tiga Raja Surgawi memandang ke arah Hall of Floating Light dan melihat Qin Mu berjalan keluar. Membuka lebar gaun brokat yang ia kenakan di luar, Tuan Kultus Suci muda ini tiba-tiba menutupi gaun brokat di tubuhnya dan menghilang dengan cepat. Para Raja Surgawi tertegun dan hanya mendengar suara keras. Setengah dari paviliun kedatangan Phoenix telah runtuh. Tidak baik. Tiga hati Raja Surgawi melompat, dan mereka segera melihat ke arah paviliun kedatangan Phoenix. Di bawah puing-puing paviliun kedatangan Phoenix yang setengah runtuh, seorang pemuda berdiri dan melihat sekeliling. Dia merasa tidak ada yang melihatnya dan segera mengangkat pakaiannya di atas tubuhnya, menghilang sekali lagi. Pada saat ini, ada ledakan keras lainnya dan tiga Raja Surgawi segera melihat ke arah sumber suara, wajah mereka menjadi hitam. Atap Hall of Three Kings telah runtuh. Tuan Kultus muda mereka belum mengendalikan pakaian teleportasi dan telah berteleportasi di atas Hall of Three Kings, menabrak atapnya dan menciptakan lubang besar. Ketika Qin Mu telah gagal teleportasi sebelumnya dan menghancurkan paviliun kedatangan Phoenix, itu masih baik-baik saja tapi sekarang dia telah menghancurkan Hall of Three Kings, itu sedikit berlebihan. Tiba-tiba teriakan lain terdengar saat Qin Mu menutupi dirinya dengan pakaiannya dan menghilang. Tiga Raja Surgawi melompat kaget dan segera mengejar, Tuan Kultus Suci, setan kecil. Kamu tidak bisa menghancurkan lagi. Budidaya tiga Raja Surgawi itu padat dan juga telah mengembangkan seni teleportasi. Harta karun Surgawi Raja Shi dari teleportasi adalah sebuah bendera yang membawanya pergi dengan membentangkan sebuah bendera. Raja Surgawi Lu telah membuat cermin yang akan memindahkannya saat dia mengarahkannya ke dirinya sendiri. Tubuh tiga Raja Surgawi muncul di udara dan mereka mengulurkan tangan mereka untuk meraih Qin Mu yang sedang mengangkat pakaian brokatnya. Sama seperti tiga tangan meraih erat, Qin Mu satu langkah lebih cepat dari mereka dan mereka hanya bisa meraih bayangannya. Sebelum Patriark pergi, dia telah memperingatkan kita tentang hobi aneh Tuan Kultus muda yang menghancurkan segalanya jika kita tidak bisa menangkapnya. Mereka bertiga mengaktifkan harta teleportasi mereka sekali lagi dan mendengar tiga bunyi saat semuanya berubah hitam di depan mata mereka. Tubuh mereka terkendali erat dan mereka segera menyadari ada sesuatu yang salah. Mereka bergegas untuk gemetar ki vital mereka dan menghancurkan hal yang ada di sekitar mereka dan menyadari bahwa mereka telah memindahkan diri ke batang pohon sambil mengikuti Qin Mu. Di mana Master Kultus Suci? Tanya Raja Surgawi Shi. Sama seperti dia mengatakannya, mereka menemukan kepala Qin Mu muncul dari pohon besar yang hanya bisa dipeluk dengan dua orang. Tubuhnya tersangkut di batang pohon dan dia tidak bisa membebaskan dirinya. Pohon itu adalah pohon sagu dan kualitasnya bahkan lebih keras daripada logam. Raja Surgawi Lu memiliki temperamen buruk dan berteriak, Kultus Guru, mengapa kamu tidak berlari lagi? Tiga Raja Surgawi, kalian semua masih di sini. Qin Mu menjawab dengan malu-malu, ki vital saya habis dan saya terjebak di pohon sagu ini, tidak bisa mengangkat pakaian saya. Tiga Raja Surgawi, tolong bantu saya. Raja Surgawi bergumam, ketika saya seusia Guru Suci Cholt, saya bermain sepanjang hari di lumpur. Tidak, saya sudah membantu panen padi. Namun, Tuan Kultus seni teleportasi sangat berbahaya dan jika kamu tidak hati-hati, kamu bisa teleportasi ke area terlarang dan ketika itu terjadi, bahkan para dewa tidak bisa menyelamatkanmu. Masih ada beberapa area terlarang di gunung kedatangan Saint kami. Qin Mu merasakan dingin yang menusuk tulang. Jika dia berteleportasi ke daerah terlarang, dia akan mati dengan menyedihkan. Tuan muda, harta teleportasi mengharuskan kamu untuk menentukan posisi, dan poin pentingnya adalah bagaimana mengkonfirmasi lokasi transfer. Mata Qin Mu menyala, biarkan aku coba lagi. Ekspresi cemas segera menyebar ke seluruh wajah tiga Raja Surgawi. Raja Surgawi Yu buru-buru berkata, Kultus Guru, ki vital Anda habis dan tidak perlu bagi Anda untuk tidak sabar. Lebih jauh, alasan mengapa Patriark meninggalkanmu di sini bukan untuk membiarkanmu mempelajari seni ilahi teleportasi. Dia ingin menenangkan hatimu untuk memahami teknik persatuan. Saint Arrival Mountain sangat tenang dan tidak ada suara dari dunia luar. Jika Anda pergi dari sini, Anda mungkin perlu 1 hingga 2 tahun untuk sepenuhnya memahami teknik persatuan. Hati Qin Mu tercerahkan. Memang ada makna mengapa Patriark meninggalkannya. Qin Mu mengucapkan terima kasih dengan tenang, terima kasih, Raja Surgawi, karena menunjukkan kepadaku jalan yang benar. Kami tidak pantas mendapatkannya. Tiga Raja Surga segera membalas salamnya dengan sungguh-sungguh. Raja Surgawi Shi berkata, Kultus Guru memiliki kebijaksanaan yang luar biasa dan pasti akan mendapatkan keuntungan besar dengan tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Qin Mu menenangkan hatinya dan berjalan menuju Cemara Pinus. Dia duduk di atas batu dan dengan rajin memahami tulisan suci yang telah diserahkan oleh penebang kayu kepadanya.
Raja-raja surgawi menghela nafas lega dan Raja Shi surgawi bergumam, Patriark meninggalkan Tuan Muda di Saint Rifle Mountain ingin menggerus temperamennya. Watak Tuan Muda memang nakal dan Patriark pasti tidak mengharapkan Tuan Muda untuk mengembangkan metode teleportasi sedemikian rupa dengan kecepatan yang begitu cepat, benar kan? Tiga Raja Surgawi mulai resah dan menjadi gelisah. Guru kultus suci ini benar-benar nakal namun dia sangat cerdas. Sangat tidak mungkin bagi mereka untuk menegur emosinya. Dengan kecepatan Kinmu, dia hanya perlu berlatih beberapa kali lagi dan dia bisa menguasai tekniknya. Ketika waktu itu tiba, bagaimana mereka bisa membuatnya tetap marah terhadap amarahnya yang nakal? Setelah beberapa saat, Raja Surgawi Yu tersenyum, kami sepertinya membuang-buang waktu kami untuk masalah yang tidak terpecahkan. Di bawah pinus cemara, Kinmu telah duduk di Saint S Rock selama beberapa hari. Ketika ia haus atau lelah, rubah kecil itu akan berlari mendekat dan memetik seikat buah dari suatu tempat yang tidak dikenalnya. Kinmu dan Hu Ling Er kemudian akan memakan buahnya bersama. Kinmu memahami selama lebih dari 10 hari dan mengalami ceramah penebang kayu selama lebih dari 10 kali namun dia selalu merasa sulit baginya untuk memahami teknik persatuan, sehingga dia secara bertahap menjadi tidak sabar. Jangan makan buah hari ini. Saya sudah makan buah setiap hari dan mulut saya terasa hambar. Kinmu berdiri dari Saint S Rock dan bertanya kepada Hu Ling Er, kami akan makan daging hari ini. Ling Er, apakah ada makanan untuk dimakan di pegunungan? Hu Ling Er bersorak, ada rusa kesturi di gunung. Saya melihat kawanan rusa kesturi dan ingin meletakkan kaki saya di atasnya tetapi ini adalah gunung kedatangan Santo sehingga saya tidak berani ikut campur. Kinmu bersemangat dan berkata, ayo berburu satu. Tidak lama kemudian, manusia dan rubah memanggang daging rusa kesturi. Hu Ling Er mengambil garam dari ransel kecilnya sendiri dan menaburkannya di atas daging, membuatnya harum dan menggugah selera. Mereka hanya kelaparan dan mereka melahap rusa kesturi dengan bersih. Hu Ling Er berbaring telentang sambil menggosok perutnya yang menggembung, penuh kepuasan. Kinmu juga diisi dan dia berdiri untuk berjalan 1 atau 2 langkah, mengeksekusi teknik 3 pil tubuh penguasa untuk mempercepat pencernaannya. Langkah kakinya tumbuh lebih cepat dan lebih cepat ketika dia mulai mengolah cara dia berkultivasi di desa Daksu tanpa disadari. Tiba-tiba dia mengeksekusi Thunderclap Edge Strikes dan setiap pukulan dan telapak tangan meledak, menyebabkan guntur bergema keluar. Langkah Kinmu berubah lagi saat dia mengeksekusi keterampilan kakinya sebelum mengubahnya menjadi keterampilan tombak, keterampilan pedang, lalu keterampilan pisau. Kecepatan larinya semakin cepat dan dia benar-benar mengumpulkan ki vitalnya menjadi kuas untuk melukis di udara, meninggalkan semua pengekangan sampai ke isi hatinya. Tiba-tiba dia mengeksekusi rahasia hujan bergerak, dan hujan itu seperti pedang dan string, mencampur suara string di antara suara hujan. Dia kemudian berubah menjadi stretch of rolling thunder dan flame yang bergemuruh dengan guntur dan bola api meledak ke segala arah. Bola api lain berangsur-angsur naik ke langit dan berubah semakin merah seolah-olah matahari terbenam. Pedang menyalaki melesat ke segala arah saat dia mengeksekusi Sunset Sword Skill. Ki vitalnya kemudian berubah dan ia berubah menjadi macan putih berlari yang membelah batu dengan cakarnya. Dia kemudian mengeksekusi 7 tulisan ciptaan. Teknik penciptaan roh untuk mengubah wujudnya, teknik penciptaan dewa surgawi untuk mengubah tekniknya, teknik penciptaan setan surgawi untuk mengubah penampilannya, teknik penciptaan raja manusia untuk berubah menjadi naga, teknik penciptaan hantu untuk mengubah jiwanya, teknik penciptaan bumi Aion untuk mengubah jiwanya semangat dan teknik pembuatan prekelestial untuk mengubah Neonatus. Kemudian mengeksekusi semua jenis mantra, keterampilan tinju, keterampilan pedang, dan keterampilan pisau dalam Great Education Heavenly Devil Scriptures. Tanpa sadar, dia telah tenggelam ke dalam kondisi yang luar biasa di mana suara penebang kayu terdengar dan mematikan di benaknya. Kadang-kadang itu dalam dan rendah, kadang-kadang keras dan jernih dan kadang-kadang teredam. Semua jenis misteri membanjiri pikirannya lagi dan lagi, mengisi pikirannya sebelum mengalir keluar dari tangannya menjadi gerakan yang luar biasa. Hanya ada kegembiraan di hatinya saat dia melepaskan isi hatinya. Tidak peduli apa mantra, seni ilahi atau keterampilan pedang, ia hanya melepaskan mereka semua terlepas dari perintah mereka. Dia hanya merasa hatinya menjadi gila. Jika teknik kitab suci iblis surgawi pendidikan besar tidak mengalir, maka ia mengubahnya. Jika sirkulasi teknik 3 pil tubuh penguasa, ia akan mengikuti arus dan menyesuaikan arah sirkulasi ki vital. Bertindak langsung, mengikuti jalannya alam, itulah makna dari jalan. Pada saat ini, dia akhirnya memahami kalimat ini dengan dalam. 3 raja surgawi juga tercengang dan segera keluar untuk melihatnya, hanya untuk melihat percikan api bersinar di hutan gunung kedatangan Saint dari waktu ke waktu. Gemuruh guntur terdengar sementara erangan berguling-guling. Saat udara bergetar dengan lampu pisau dan bayangan pedang, hutan runtuh berkeping-keping. Ekspresi ketiga raja surgawi berubah sangat dan raja surgawi Shi tiba-tiba berteriak, ini buruk, guru kultus suci berlari ke arah pohon suci.
Para tetua segera naik ke udara dan mendarat di depan pinus cemara hanya untuk melihat Qin Mu melepaskan semua jenis gerakan dan seni ilahi ke isi hatinya seolah-olah dia sudah gila. Ki vitalnya bahkan menunjukkan penampakan semua jenis dewa dan setan. Tidak masalah apakah itu jalan lurus, jalan setan atau jalan agama Buddha, dia hanya mengeksekusi semua itu. Tidak peduli apakah itu adalah seni ilahi yang unik untuk tubuh roh harimau putih, metode pertahanan yang unik untuk tubuh roh kura-kura hitam, prahara tubuh naga hijau roh atau api sejati tubuh Vermilion Bird Spirit, mereka semua dieksekusi di tangannya untuk isi hatinya, membuat ketiganya Raja Surgawi terperangah. Teknik persatuan, Raja Surgawi Si bergumam, dia telah memahaminya, dia memahaminya. Namun, apa yang membuat tiga Raja Surgawi kultus heran adalah bahwa kecepatan Qin Mu memahami teknik persatuan sedikit terlalu cepat. Sudah lebih dari 10 hari dan dia sudah menyentuh perbatasan teknik persatuan, mulai menyelaraskan tekniknya dan menyatukannya. Apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa yang disebut tubuh Overlord Qin Mu tidak memiliki atribut vital Qi dan bisa berubah menjadi Qi vital dari atribut apapun pada saat yang sama. Selain itu, teknik 3 pil tubuh penguasa juga tidak memiliki atribut dan juga bisa berubah menjadi atribut apapun. Qin Mu menggunakan teknik 3 pil tubuh penguasa sebagai fondasi, menambahkan dan mengambil barang-barang di atas fondasi, menjalankan doktrin kultus dan filosofi Great Education Heavenly Devil Jolt dan menggabungkannya dengan keajaiban ajaran di atas batu, mengambil langkah pertama untuk membentuk teknik persatuan sendiri. Master kultus suci generasi ini sungguh luar biasa. Raja Surgawi Si berjalan lebih jauh dan menoleh ke belakang untuk melihat Qin Mu sambil menghela nafas dengan sedih. Patriark memang memiliki penilaian yang baik, masa depan kultus suci kita mungkin harus bergantung padanya. Bakat dan kekuatan pemahaman seperti itu jarang ada di dunia ini. Dia masih tidak bisa dibandingkan dengan orang suci setiap 500 tahun. Raja Surgawi Yu menghela nafas, eksistensi seperti Eternal Peace Imperial Preceptor hanya dapat dipenuhi setiap 500 tahun sekali. Raja Surgawi Lu memandang kekacauan di seluruh gunung. Mereka adalah pohon-pohon yang dirobohkan ketika Qin Mu berlari dengan memahami. Beberapa pohon yang roboh masih berderak karena terbakar. Langka di dunia, secara alami tidak bisa dibandingkan dengan, sekali setiap 500 tahun, setelah semua, hanya ada satu, setiap 500 tahun. Guru kultus suci kami ini baik dalam segala hal, meskipun hanya saja ia terlalu merepotkan. Raja kultus surgawi ini menghela nafas dengan sedih, gunung kedatangan Saint kami baru saja dihancurkan seperti keadaan ketika Dao Sekte dan biara petir besar menyerbu kita, kan? Jangan bicarakan itu lagi, dia yang dipilih oleh pemimpin sekte patriark. Tidak peduli seberapa merepotkannya dia, kita harus menanggungnya. Ayo pergi dan matikan apinya. Qin Mu duduk di batu Saint selama setengah hari dan terbangun karena kelaparan. Dia memanggil Hu Ling Er untuk memburu rusa kesturi. Mereka memanggang daging rusa kesturi dan tidak punya nafsu makan lagi setelah makan setengahnya. Tuan muda bosan dengan itu? Rubah kecil itu menggigit giginya dan berkata, aku melihat beberapa ikan naga di kolam observasi ikan yang terlihat sangat lezat dan cukup gemuk. Aku juga melihat mereka dan mereka memang memancing selera. Master muda, bagaimana rasanya rusa kesturi? Raja Surgawi Lu bertanya sambil tersenyum. Duduk dan makan bersama, Qin Mu mengundang mereka. Tiga Raja Surgawi kultus itu tidak sederhana karena mereka masing-masing mengambil tempat duduk dan membelah daging rusa kesturi. Raja Surgawi Yu menjilat minyak di jari-jarinya dan tersenyum. Tidak enak. Jika saya tidak tahu rusa kesturi ini dibesarkan oleh santa generasi sebelumnya, saya pasti sudah lama memakannya. Mereka dibesarkan oleh Nenek Si. Wajah Qin Mu berubah hitam. Apalagi yang bisa dimakan di gunung kedatangan Saint ini? Raja Surgawi Lu kelihatannya berkata tanpa sengaja, hutan yang dihancurkan oleh master muda ditanam selama era master pendiri. Pohon sagu tumbuh perlahan dan agar setebal ini, mereka harus tumbuh selama beberapa ribu tahun. Qin Mu merasa gelisah duduk. Hutan itu dihancurkan sepenuhnya olehnya dan hanya ada beberapa pohon sagu yang terbakar berdiri tegak di sana. Saya tidak tahu siapa yang telah memetik bunga hati kudus dari tempat tidur bunga di Hall of Sacred Heart, Raja Surgawi Yu berseri-seri. Qin Mu memandang Hu Ling Er yang sedang menatap tulang rusa kesturi. Ekornya yang berbulu dan selalu bergoyang-goyang adalah sangat tenang. Raja Surgawi Si berkata, ada juga lampu hijau di lantai pesona alam yang mengandung minyak wijen, tidak yakin siapa yang telah minum dalam jumlah yang cukup jika itu. Hu Ling Er merasakan tatapan Qin Mu menatap ekor rubahnya sendiri dan diam-diam menyembunyikan ekornya di bawah pantatnya. Qin Mu terbatuk dan berkata, Ling Er, ekor rubahmu terungkap. Rubah kecil itu berteriak, aku telah menyembunyikannya dengan jelas. Raja Surgawi Lu berkata tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, ada pohon obat kuno di depan aula kedokteran raja dan 9 daun lingzi jamur berwarna tembaga tumbuh di atasnya. Daun ke-9 hampir sepenuhnya dikunyah. Jamur lingzi itu dibudidayakan oleh pohon obat kuno dan memiliki energi obat kuat di dalamnya. Ada juga banyak spora di dalamnya dan spora terbang ke segala arah.
Spora akan tumbuh dari waktu ke waktu dan jamur Lingzi kecil akan muncul. Di kepala rubah kecil, jamur Lingzi kecil muncul dan dia segera mengangkat cakarnya, berpura-pura sedang menggaruk kepalanya, diam-diam mencabutnya dan mengirimkannya ke mulutnya. Dia pikir semuanya diam-diam belum mengejutkan, Qin Mu dan 3 Raja Surgawi Kultus menatapnya ketika dia mengangkat matanya. Raja Surgawi Shi berkata, ada juga beberapa mutiara awan yang tertanam di layar di Pavilion of Floating Clouds, mereka pasti telah jatuh. Wuling Er menjadi gugup dan segera memeluk ransel kecil di punggungnya. Qin Mu memberi 2 batuk dan berdiri, 3 Raja Surgawi, sudah lama sejak saya datang ke Gunung Kedatangan Saint. Tiba-tiba saya ingat saya masih akademisi Kekaisaran Imperial College dan tidak menghadiri banyak pelajaran. Saya berencana untuk meninggalkan Saint Arrival Mountain hari ini dan kembali ke ibu kota. 3 Raja Kultus Surgawi menghela nafas lega dan Raja Shi Surgawi berkata, demi hak, kita harus menjaga Master Kultus Suci di sini untuk memahaminya, tetapi karena studi Kultus Suci-Suci lebih penting, kami tidak akan menjagamu. Raja Surgawi Yu berkata dengan sopan, Tuan Kultus Suci, Gunung Kedatangan Santo adalah rumah Tuan Kultus sehingga Anda harus sering pulang ke rumah, jangan perlakukan diri Anda sebagai orang luar. Qin Mu menjawab dengan sopan, sebagai Tuan Kultus Suci, saya secara alami akan kembali untuk sering melihat. Apakah Anda membutuhkan kami untuk mengirim guru kultus suci ke gunung? Tidak perlu, tidak perlu. 3 Raja Surgawi, tidak perlu melihatku keluar. Qin Mu menguji beberapa kali lagi dan merasa bahwa dia telah menguasai teknik pakaian teleportasi. Membawa Hulinger di dadanya, dia berkata, aku masih tidak percaya diri dengan teleportasi ini. Masih ada beberapa pil di tasku dan kalau ki vitalku habis, aku masih bisa mengisinya. Hulinger menempel erat di dadanya dan tidak berani rileks. Qin Mu melompat turun dari Saint Arrival Mountain dan suara tiupan angin menyapu telinganya. Dengan pakaian brokat pemuda yang menutupi dan menyimpan, dia dengan susah payah menghilang di udara. 3 Raja Surgawi Sekte segera bergegas ke bawah gunung dan melihat ke bawah namun mereka tidak bisa melihat jejak Qin Mu. Mata darah Asura, bangun! Raja Surgawi Yu mengulurkan jari telunjuknya dan menyentuh jantung alisnya. Lampu merah muncul dari kedua matanya saat dia melihat ke bawah untuk mencari. Setelah beberapa saat, dia menemukan jejak Qin Mu dan menghela nafas lega, Master Kultus Suci baik-baik saja dan telah mencapai perbatasan area terbatas petir surga yang berputar di sekitar Gunung Kedatangan Saint kami. Setelah dia melewati area terbatas petir surga ini, dia akan aman. Hati Raja Surgawi tiba-tiba bergetar dan dia dengan tergesa-gesa bertanya, kakak-kakak, apakah Anda sudah memberitahu Master Kultus Suci tentang area terbatas petir surga yang berada di luar Gunung Kedatangan Saint? Raja Surgawi Yu dan Raja Surgawi Shi saling memandang dan keduanya menggelengkan kepala. Raja Surgawi Shi bergumam, Brother Junior Lehu belum memberitahu Tuan Muda tentang itu. Raja Surgawi Lehu menggelengkan kepalanya, kupikir kalian sudah mengatakannya. Sial! Ekspresi dari 3 Raja Surgawi Sekte berubah sangat dan mereka segera melompat turun. Area terbatas petir surga diletakkan oleh seorang pemimpin aliran sesat dari generasi sebelumnya untuk melindungi tanah suci. Dari luar, tidak ada keanehan tapi begitu di dalam, seseorang akan menerima pemboman guntur langit-langit biru. Jangan menyebutkan Qin Mu, bahkan jika itu adalah praktisi yang kuat dari alam makhluk surgawi, mereka masih akan mati atau menjadi cacat ketika mereka mendarat di dalam. Dengan budidaya Qin Mu, dia pasti akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Kecepatan ketiga Raja Surgawi Kultus itu sangat cepat dan mereka datang ke area terbatas petir surga, menerobos ke daerah terlarang untuk menyelamatkan mereka. Bahkan dengan budidaya 3 Raja Surgawi yang lebat, mereka masih hangus karena sambaran petir. Wilayah petir itu benar-benar berbahaya. Di luar area pembatasan petir surga, Qin Mu melihat ke arah langit dan memiliki ketakutan yang melekat di dalam hatinya. Untungnya saya telah menggunakan mata langit hijau untuk melihat daerah petir tersembunyi ini dan langsung berteleportasi. Sepertinya ada orang-orang di daerah kilat. Dia tidak punya waktu untuk melihat lebih dekat karena tubuhnya sudah jatuh dari udara. Di bawahnya adalah pegunungan hijau dan perairan biru Kekaisaran Perdamaian Abadi yang tertutupi oleh awan, tampak sangat spektakuler. 3 Raja Surgawi Kultus kehabisan kekuatan mereka untuk menerobos keluar dari area terbatas petir surga hanya untuk melihat sosok Qin Mu berkedip berulang-ulang dan menjadi lebih kecil saat dia pergi semakin jauh dari mereka. Mereka bertiga menghela nafas lega. Jika aku tahu misi ini sangat sulit, aku pasti tidak akan mengambilnya. Raja Surgawi Lu menghapus jelaga dari wajahnya dan bergumam, pemimpin kultus suci generasi ini terlalu tak terduga. 2 penatua lainnya juga memiliki sentimen yang sama. Raja Surgawi Shi berkata, untungnya itu akhirnya berakhir. Bagi Tuan Muda Sekte untuk mengungkap bakatnya yang luar biasa di usia yang begitu muda adalah kekayaan kultus suci kita. Sekarang ini telah berakhir, kita harus menyelidiki masalah tentang Raja Surgawi Qian. Hati Raja Surgawi Lehu dan Raja Surgawi Yu menjadi galak dan mereka menjawab dengan ekspresi tegas, itulah tepatnya yang akan kita lakukan.
untuk menyelidiki orang yang menumpangkan tangan mereka pada kultus suci kita. Qin Mu jatuh dari langit dan Huling Er mengeksekusi angin iblis agar Qin Mu melakukan perjalanan di atas angin. Tidak lama kemudian, dia akhirnya menyentuh tanah. Ki vitalnya telah habis setengahnya, tetapi setidaknya dia dianggap aman dan sehat. Sudah cukup lama sejak aku ke Imperial College. Sebagai akademisi kekaisaran pertama dan seorang pejabat yang dianugerahkan oleh kaisar, saya hanya mendengarkan satu ceramah. Melihat sekeliling, dia membiarkan Huling Er mengeluarkan peta geografis Eternal Peace Empire dari tasnya. Melihat topografi pegunungan, ia mencoba menemukan topografi serupa dari peta geografis. Itu adalah prefektur Mount. Namun, masih ada jarak yang cukup jauh dari kota. Tepat pada saat ini, dia melihat sebuah kapal melayang di langit dan hati Qin Mu bergerak sedikit. Dia segera mengeksekusi Heaven Pilfering Divine Legs dan berlari mengejar kapal itu di sepanjang kaki bukit. Kapal itu menggantung bendera pedagang sehingga itu adalah kapal yang digunakan ganda untuk pedagang dan tamu. Sekarang bahkan dengan semua kekacauan dan kekacauan perang, masih ada cukup banyak kapal dagang. Masih ada kapal yang datang ke sana kemari bahkan di daerah pemberontakan bersenjata. Qin Mu berlari lebih cepat dan lebih cepat sampai kakinya tiba-tiba menginjak udara. Ketika dia melangkah di udara, dia berlari kencang di langit. Seolah itu adalah tanah datar, mengejar kapal hanya dengan beberapa waktu dan mendarat di kapal dalam sekejap. Suara pedang menghunus keluar karena ada puluhan pedang terbang menunjuk ke lehernya saat dia mendarat di kapal. Pedang ada di mana-mana di depan dan di belakang tubuhnya. Semua orang, jangan panik, aku hanya mencoba untuk menumpang di kapal. Qin Mu mengangkat kedua tangannya dan berkata dengan hati-hati. Ada puluhan orang di geladak kapal ini dan kebanyakan dari mereka tampak seperti pedagang. Ada juga praktisi seni ilahi yang disewa oleh para pedagang serta beberapa pejabat. Mereka yang mengarahkan pedang terbang ke lehernya adalah para pejabat dan praktisi seni ilahi itu. Pemuda, kemana Anda berencana untuk pergi? Pejabat polisi yang bertelanjang tangan dan ditutupi tato seukuran Qin Mu dan bertanya dengan ekspresi heran. Qin Mu bertanya, apakah ini kapal ke ibu kota? Kepala polisi itu mengangguk dan berkata, ke ibu kota, ongkos kapal adalah 100 koin berlimpah. Qin Mu tercengang dan berteriak, begitu mahal? Dari River Tom ke ibu kota hanya 10 koin kelimpahan besar, bagaimana bisa meningkat 10 kali dalam sekejap mata? Keadaannya tidak baik sekarang dan ada perang setiap hari. Perjalanan tidak akan mulus sehingga ongkos kapal harus meningkat juga. 10 kali sudah sedikit, kami benar-benar meletakkan leher kami di telepon sekarang, tentu saja, Anda harus memberi lebih banyak untuk upaya kami. Qin Mu setuju. Dunia tidak dalam damai, aku pernah mendengar bahwa QDA dari prefektur hutan juga memberontak. Membayar ongkos kapal dan mendengar beberapa pedagang berdiskusi. Seorang tuan tua berkata, QDA bukanlah sosok kecil, sebelum mengandalkan istana kekaisaran, dia adalah seorang permaisuri yang sangat mengesankan istana Passion Parting yang memiliki kultivasi yang menggemparkan dunia. Passion Parting memiliki kekuatan yang sangat besar dan ada banyak murid dari istana yang telah menjadi jenderal di pasukan perbatasan. Sekarang permaisuri besar Passion Parting Palace telah memberontak, dunia akan menjadi kacau balau. Three Wonders Castle juga memberontak. Three Wonders Castle sangat disukai oleh kaisar saat itu dan permaisuri Chei berasal dari Three Wonders Castle. Saya pernah mendengar dia adalah cucu dari Chei Zhengli, salah satu dari 3 keajaiban. Sekarang setelah Three Wonders Castle telah memberontak, konsort Chei telah dibuang ke istana yang dingin. Mengapa sekte begitu banyak memberontak? Apa kamu tidak tahu? 3 bulan lalu, Daozi dari Dao Sekte pergi untuk memblokir gerbang Imperial College dan Eternal Peace Imperial Preceptor maju untuk memberikan ceramah. Setelah itu, ada orang yang bisa melihat bahwa Imperial Preceptor terluka. Aku sudah mendengar bahwa luka Imperial Preceptor sudah mulai berbau dan dia sengaja menggunakan parfum untuk menutupinya namun masih tidak bisa menutupi bau luka. Tiba-tiba kapal mulai bergetar hebat dan hati Qin Mu melompat. Dia buru-buru bersandar ke sisi kapal untuk melihatnya dan melihat kapal ini berlayar ke medan perang. Medan perang ini ada di udara dan selain dari kapal perang, masih ada mobil terbang, awan terbang, gunung terbang dan segala macam harta terbang aneh atau gunung. Untungnya kapal mereka terletak di perbatasan medan perang dan ketika pedagang itu melihat sesuatu melihat ke belakang, ia segera mengarahkan keras ke kiri dan kapal hampir miring. Kapal nyaris menghindari kapal perang dan meluncur melewati medan perang. Qin Mu menstabilkan dirinya dan mencegah dirinya jatuh. Tiba-tiba sebuah kavaleri mengendalikan seekor burung sayap emas dan terbang mendekat. Dari jauh, dia bisa melihat pedang terbang ke langit dari kasing pedang dan menyapu orang-orang di kapal. Polisi itu segera berteriak, kami adalah pedagang yang lewat dan bukan tentara. Kavaleri itu memalingkan telinga mereka yang tuli dan pedang-pedang tajam itu melesat ke arah orang-orang di geladak. Ada juga beberapa pedang yang mengiris menuju layar, memotong tali dan langsung memperlambat kapal. Semua orang di kapal merasakan kulit kepala mereka mati rasa.
Ini adalah pertempuran standar antara pasukan dan terbukti bahwa satu sisi adalah pasukan kekaisaran perdamaian abadi yang menenangkan pemberontakan sementara sisi lain adalah tentara pemberontak. Ini bukan hanya sekedar sekte yang menciptakan kekacauan. Ketika sebuah sekte menciptakan kekacauan, selain sekte berskala besar seperti 3 alasan sakral, sulit bagi sekte lain untuk mengeluarkan kekuatan yang bisa menyaingi pasukan kekaisaran. Di kapal, Qin Mu menstabilkan pikirannya dan hendak menggunakan kasing pedangnya ketika dia tiba-tiba teringat pedang terbang di kasingnya semua telah hancur di Istana Emas Roland. Oleh karena itu, dia telah membuang kasing pedangnya. Gunakan Junior Protector Sword. Qin Mu menghindari pedang terbang yang menusuk dan ki vitalnya pergi ke karung Tao Ti dan dengungan tajam terdengar. Dengan rotasi lembut dengan Wave Sword Form, pedang terbang yang datang terbang semua diiris menjadi 2 olehnya. Mayat pedang mendarat di kapal dan hanya gagang yang tersisa. Dengan keterampilan pedangnya yang mahir ditambah ketajaman dari Junior Protector Sword, dapat dikatakan bahwa tidak ada kerugian baginya. Qin Mu menghela napas lega dan tiba-tiba melihat karung kain para prajurit yang berada di belakang burung sayap emas membuka. Suara dengung langsung terdengar dan serangga emas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari karung kain. Ini tentara serangga. Para tamu lain di kapal memiliki perubahan besar dalam ekspresi dan berteriak, pasukan serangga Three Wonders Castle. Beberapa tentara mengulurkan tangan mereka dan serangga terbang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan bergegas menuju kapal seperti naga berbisa, menggigit dan menerobos ke semua orang yang mereka lihat. Tidak jauh dari Qin Mu, ada pedagang berperut besar yang budidayanya tidak lemah tetapi ia disusupi oleh serangga yang menerobos mata, hidung, mulut, dan telinganya. Pada saat berikutnya, seluruh pedagang lemak mengempis seperti balon dan hanya sepotong kulit manusia diletakkan di gelada. Di bawah kulit manusia, banyak serangga menggeliat dan merangkak keluar dari mata, telinga, mulut, dan hidungnya sebelum mengepakkan sayapnya untuk terbang. Pasukan serangga dari Three Wonders Castle sangat menakutkan. Orang-orang yang pandai menyembuhkan juga pandai meracuni. Serangga berbisa dari Three Wonders Castle juga merupakan keterampilan yang unik. Setelah mereka dianeksasi oleh pengadilan kekaisaran, kaisar telah memerintahkan kastil 3 keajaiban untuk membentuk pasukan serangga dan sebagian besar tentara di pasukan itu adalah ahli dalam mengendalikan serangga. Mustahil untuk melindungi dari serangga semacam ini. Junior Protector Sword tidak bisa berurusan dengan begitu banyak serangga. Kulit kepala Qin Mu menjadi mati rasa ketika banyak serangga emas terbang ke arahnya. Dia segera membagi fokusnya menjadi 2 dan mengacungkan pedang pelindung juniornya pada satu prajurit sambil mengeluarkan ki vitalnya di tubuhnya. Tak terhitung benang ki vital yang halus melonjak keluar dari tangannya untuk membentuk sesuatu seperti matahari merah menyala. Benang vital kinya terbentuk dari pedang ki vital yang tak tertandingi yang berubah menjadi matahari terbenam saat ini, mengambang di udara dengan dengungan. Yuyuan Imperial Studies, Sunset Sword Skill. Bola api itu berputar dengan cepat dan tak terhitung cahaya pedang langsung meledak dari matahari terbenam ini. Setiap pedang menusuk tubuh serangga emas kecil dan dalam sekejap, mayat serangga memenuhi tanah di sekitar Qin Mu. Pada saat yang sama, pelindung juniornya menembus dada prajurit dalam sekejap sebelum kembali dengan tusukan untuk menghabisi prajurit itu. Keterampilan pedang yang luar biasa. Pria itu memuji dan membiarkan asistennya mengendalikan kapal. Dia segera bergerak dan mengeluarkan labu botol api. Setelah dia membuka labu botol, sepotong awan api terbang keluar dari labu botol dan berubah menjadi api Phoenix berkepala 9 yang membuka 9 mulutnya untuk mengeluarkan amukan neraka yang membakar banyak serangga hingga mati. Phoenix api 9 kepala itu membentangkan sayapnya dan menyelubungi kapal sambil memuntahkan jejak api. Bahkan sebelum prajurit Three Wonders Castle bisa mendekat, mereka dibakar menjadi arang. Pejalan kaki ini memiliki budidaya yang sangat dalam yang tidak kalah dengan jenderal kecil Qin Fei Wei. Hati Qin Mu bergerak sedikit. Pria itu adalah pria paruh baya dengan tubuh kekar. Namun, seni api ilahi yang telah dilepaskannya ini memang luar biasa. Dia mungkin seorang praktisi seni ilahi dari Seven Stars Realm. Tepat pada saat ini, serangga emas yang menakutkan mengerumuni seperti gelombang. Seorang wanita mengenakan seragam militer berdiri di antara mereka. Dengan ujung jarinya, segerombolan serangga melonjak ke arah kapal. Keajaiban kedua dari Three Wonders Castle, gadis-gadis itu sungguh cantik. Petarung itu tertawa kecil dan Phoenix api berkepala 9 kembali ke labu botol api dengan desahan. Labu botol tumbuh lebih besar dan lebih besar, berubah menjadi benda besar yang tingginya sekitar 3-5 manusia. Dengan mulut botol labu menghadap ke bawah, isap yang mengerikan datang darinya dan mengisap segerombolan serangga yang melonjak. Orang gila itu memegang mudra dengan kedua tangannya dan menampar puluhan mudra satu demi satu di atas labu botol api. Semua jenis rune elegan langsung muncul di udara di sekitar botol api besar labu satu demi satu sebelum menghilang secara bertahap. Segerombolan serangga itu langsung berubah menjadi abu di dalam labu botol. Mata Qin Mu menyala. Kultivasi adalah untuk belajar dan orang ini tampaknya memiliki pengetahuan yang cukup mendalam tentang rune dan mudra.
Jenderal wanita itu dari Three Wonders Castle terkejut dan segerombolan serangga di bawah kakinya langsung berhenti. Berdiri di udara, dia mengedipkan matanya yang indah dan berkata, "Kamu adalah bandit pemadam kebakaran Yun Xiao? Kapan kamu berubah menjadi baik dan menjadi peramal?" Ekspresi pada sebagian besar pedagang di kapal berubah dan bahkan beberapa pejabat itu mengubah ekspresi mereka dengan sangat. Mereka semua memanipulasi pedang menggunakan ki untuk mengarahkan mereka ke pedang itu. Pria itu berkata 2 kali, "Apa maksudmu, berubah menjadi baik?" Jenderal wanita dari Three Wonders Castle mencibir, "Aku pernah mendengar kamu adalah murid yang dilepaskan dari Dao Sek. Dao Sek tidak menyukai Anda memiliki niat yang tidak benar dan mengusir Anda dari Dao Sek, sehingga Anda menjadi bandit untuk menjarah pedagang di mana-mana. Anda telah dicari oleh pengadilan kekaisaran untuk beberapa saat. Sekarang kamu sudah menjadi pengecut, bukankah kamu sudah berubah menjadi baik?" Fan Yun Xiao tertawa, "Saya hanya bekerja sebagai bandit selama masa damai untuk merampok orang-orang dari barang-barang berharga mereka. Bagaimana saya bisa menjadi bandit di saat-saat kerusuhan ini? Selama masa kerusuhan, lebih banyak uang berasal dari menjadi pengecut daripada merampok orang. Jenderal, tolong buat hidup mudah bagi saya." Jenderal wanita itu mendengus dingin dan melihat sekeliling. Pasukan serangga Three Wonders Castle masih bertarung dan itu tidak baik baginya untuk terlibat dalam perkelahian dengan bandit ini sekarang. Meskipun Fan Yun Xiao adalah murid Dao Sek yang dilepaskan, ia memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Bahkan pengadilan kekaisaran tidak bisa menangkapnya selama bertahun-tahun, jadi dia mungkin bukan lawannya. Awan serangganya menyapu mundur sekaligus dan dia melayang pergi. Fan Yun Xiao menghela nafas lega dan memerintahkan asistennya untuk mengusir kapal. Para pedagang di kapal memandang pria kekar ini dengan mata penuh teror. Fan Yun Xiao segera berkata, "Tenang semuanya, saya sudah berubah menjadi baik dan tidak akan merampok saat terjadi kerusuhan. Para pejabat juga bisa merasa nyaman, saya sudah berubah menjadi baik, kapal ini bahkan tercatat di ibu kota." Seorang pejabat mencibir, "Mungkinkah kapal Coxswain Fan ini menjadi kapal bajak laut awan yang terkenal di antara para bandit?" Fan Yun Xiao pergi ke pedagang yang telah dimakan sampai hanya kulitnya yang tersisa dan mengerutkan kening, "Kamu telah naik kapalku dan aku seharusnya melindungi kamu dengan semua yang aku bisa, namun kamu masih menemui kesulitan, aku tidak bisa mengambil kaparmu ongkos." Setelah dia mengatakan ini, dia mengeluarkan kantong koin dan menyerahkannya kepada rekan pedagang. Semua orang di kapal gemetar ketakutan dan merasa bahwa mereka baru saja melarikan diri dari sekelompok serigala hanya untuk memasuki sarang harimau. Fan Yun Xiao ini telah menciptakan masalah bagi kapal dagang selama bertahun-tahun, menjarah orang di mana-mana. Sekarang mereka berada di kapalnya, semuanya menunjukkan bencana. "Aku sudah berubah menjadi baik." Fan Yun Xiao membungkuk dengan kedua tangan di depan, "Aku benar-benar menjadi baik. Jangan khawatir, aku pasti akan mengirim kalian ke ibu kota." Fan Yun Xiao tidak berdaya dan menatap Qin Mu sambil tersenyum, "Keterampilan pedang adik kecil tidak buruk, Anda dari keluarga Yu Yuan." Qin Mu menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Qin Mu Imperial College. Senior Brother Fan memiliki pengetahuan hebat yang saya kagumi." Mata Fan Yun Xiao bersinar dan tersenyum, "Ini adalah pertama kalinya seseorang memuji pengetahuan saya. Penilaianmu tidak buruk. Yang lucu adalah bahwa semua orang begitu sibuk berkultivasi dan tidak belajar. Yang tidak mereka ketahui adalah, kultivasi adalah belajar. Seni pamungkas Dao Sekte semuanya berasal dari belajar. Tanpa pengetahuan, Anda bahkan tidak bisa belajar apa-apa. Jika Anda tidak pergi ke Imperial College dan pergi Dao Sek sebagai gantinya, Dao Master orang tua itu pasti sangat menyukaimu." Fan Yun Xiao mengingat masa lalu dan berkata dengan samar, "Aku bahkan tidak tahu mata lelaki tua mana yang melihatku memiliki niat yang tidak tepat, aku jelas berperilaku sangat baik dalam Sekte Dao." Qin Mu batuk dan bertanya, "Apakah Senior Brother Fan menjadi bandit setelah Anda diusir?" Fan Yun Xiao bertepuk tangan berat dan berseru, "Orang tua itu masih lebih bijak. Dia telah melihat bahwa aku akan menjadi bandit di masa depan, oleh karena itu, dia telah mengejarku untuk membiarkanku menjadi bandit. Namun, saya masih berperilaku sangat baik di Sekte Dao, bagaimana dia melihatnya?" Qin Mu terdiam. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Kakak Fan, bagaimana aljabarmu?" Fan Yun Xiao menjadi kecewa dan berkata, "Saya awalnya sangat pandai tetapi setelah menjadi bandit selama bertahun-tahun, saya telah mengembalikan semuanya ke Dao Master. Kanon komputasi wanita misterius dan kanon komputasi misteri tertinggi dalam Sekte Dao semuanya sangat mendalam dan tidak mudah dipelajari. Jika seseorang dapat mempelajari semuanya, mereka dapat mempelajari Forte and Writings of Sekte Dao. Saya awalnya mengolahnya." Tiba-tiba sebuah kepala muncul di bawah palka kapal dan berteriak, "Perampok Baron, tungku kami sepertinya rusak." Baru saja, wanita itu memasukkan beberapa serangga ke dalam tungku pil kami ketika kami tidak siap dan mereka mengunyah tungku pil. Berapa kali aku bilang, berhenti memanggilku perampok Baron, aku sudah berubah menjadi baik. Fan Yun Xiao menggaruk kepalanya dan melihat sekeliling.
Semua orang, siapa yang tahu bagaimana cara menempa alat dan memperbaiki tungku pil? Qin Mu maju dan berkata, saya tahu cara menempa alat dan juga mempelajari jalur kedokteran. Biarkan saya melihat dulu. Qin Mu pergi ke depan dan melihat tungku pil yang hancur. Tungku jenis ini adalah tungku pil standar dan berbeda dari tungku pil biasa. Ada galangan kapal di Eternal Peace Empire di mana banyak pekerja besi bekerja siang dan malam untuk menempa tungku pil yang dapat digunakan di kapal, memberikan kekuatan motif pada kapal. Bisakah diperbaiki? Fen Yunxiao bertanya dengan cemas. Qin Mu memeriksa struktur tungku pil dan memiliki pemahaman kasar tentang itu. Saya telah belajar untuk menempa di masa lalu selama beberapa tahun. Saya bisa memalsukan yang baru dalam dupa waktu. Berapa lama kapal ini bisa bertahan? Jika kita menggunakan kekuatan sihir kita untuk mempertahankannya, kita masih bisa bertahan untuk waktu yang lama. Qin Mu segera mulai reforge tungku pil. Dengan Vermilion Bird Vital Key di satu tangan dan dengan Black Tortoise Vital Key di tangan yang lain, ia menyapu fragmen tungku pil yang tak terhitung jumlahnya dan meleburnya menjadi besi cair. Menggunakan Black Tortoise Vital Key di sisi lain, dia dengan cepat mendinginkan setrika dan membangun komponen tungku pil dengan cepat. Semua orang terpesona oleh pemandangan itu dan kapal tiba-tiba tersentak dan mulai turun. Fen Yunxiao tidak peduli melihat bagaimana Qin Mu memalsukan tungku pil dan bergegas keluar dari ruang tunggu untuk mengaktifkan labu botol api, mengubahnya menjadi Phoenix berkepala 9 untuk mengangkat kapal. Meskipun dia adalah seorang praktisi yang kuat dari 7 bintang realm dan memiliki kekuatan sihir yang pekat, masih sangat sulit baginya untuk membawa kapal untuk terbang. Fen Yunxiao sudah mencapai batasnya dan tidak bisa bertahan lagi. Tiba-tiba, dua binatang perunggu di buritan kapal memuntahkan api dari mulut mereka dan nyala api tumbuh secara eksponensial. Kapal bergetar hebat dan kecepatannya meningkat saat terbang ke depan. Fen Yunxiao menghela nafas lega dan mengambil Phoenix berkepala 9 kembali. Namun, ia melihat kecepatan kapal menjadi lebih cepat dan lebih cepat karena semuanya berlalu dengan kabur. Kecepatan kapal 3 hingga 5 kali lebih cepat dari sebelumnya. Dia bingung dan ketika dia melihat Qin Mu berjalan keluar dari pegangan kapal, dia segera bertanya, "Saudara Qin, tepatnya tungku apa yang telah kamu tempa?" Qin Mu berkata, "Saya belum pernah melihat cetak biru tungku pil jadi saya hanya bisa memalsukannya sesuai dengan pemahaman saya. Mungkin ada beberapa perbedaan dari struktur tungku pil asli. Saya baru belajar penempaan selama beberapa tahun." Sebelum Fen Yunxiao bahkan bisa berbicara, ledakan keras lainnya tiba-tiba terdengar ketika kapal menerobos udara dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada suara. "Saudara Qin Mu, dari siapa kamu belajar teknik menempa?" Fen Yunxiao terkejut dan senang. "Mulai sekarang, siapa yang akan dapat menangkap saya ketika saya merampok?" Qin Mu sekarang menyadari mengapa Dao Master of Dao Sek mengatakan dia punya niat yang tidak tepat. Kecepatan kapal terlalu cepat dan kapal sudah mengeluarkan suara berderit. Semakin sulit bagi kapal untuk menanggung tekanan angin yang disebabkan oleh terbang ke depan. Fen Yunxiao menjadi gugup lagi dan membentengi kapal dengan beberapa bandit dengan menggunakan rune yang diubah oleh Ki Vital untuk menandai lambung kapal. Dalam perjalanan mereka ke sana, mereka menghadapi beberapa medan perang lagi tetapi karena kecepatan kapal terlalu cepat, sebelum kedua belah pihak bahkan bisa melihat apa itu, kapal sudah terbang melewati, pasti membuat mereka terpana tertegun. Fen Yunxiao juga terpana. Tungku pil yang dibuat oleh Qin Mu terlalu kuat dan menurut kecepatan terbang ini, perjalanan 7 hingga 8 hari ke ibu kota sekarang hanya akan membawa mereka lebih dari sehari. Namun, meskipun tungku pil yang dibuat Qin Mu bagus, ia mengkonsumsi lebih banyak batu roh dan herbal. Ketika mereka sampai di ibu kota, hari sudah pagi keesokan harinya. Kapal memperlambat kecepatannya dan batu roh di kapal itu kurang lebih habis. Kapal itu secara bertahap turun dan mendarat di kendaraan dan menaiki pasar di ibu kota. Pejabat di pasar kendaraan dan gunung maju untuk memeriksa dan ekspresinya segera berubah sangat ketika dia melihat Fen Yunxiao. Dia akan memanggil polisi untuk menangkapnya ketika Fen Yunxiao segera menjelaskan, "Saya telah berubah menjadi baik, menjadi baik. Ini adalah catatan resmi kapal kami." Pejabat itu memeriksanya dan itu benar-benar catatan resmi dari Istana Kekaisaran. Dia berkata dengan bingung, "Penjahat seperti kamu harus dipenggal, bagaimana mereka bisa membiarkanmu menjadi baik?" Qin Mu menurunkan kapal dan hendak pergi ketika Fen Yunxiao bergegas. Menempatkan lengannya di atas bahunya, dia tertawa kecil, "Saudara Qin, masa depan apa yang Anda miliki di Imperial College? Mengapa tidak mengikuti saya dan kami bisa melakukan bisnis besar, tanpa modal, untung besar?" Qin Mu menggelengkan kepalanya, "Senior Brother Fen, aku di Imperial College tidak sepertimu di Sekte Dao. Hatimu rusak, tetapi Imperial College memiliki kesan yang sangat baik padaku. Saya orang baik dengan reputasi publik yang luas." Fen Yunxiao hanya bisa menjatuhkan pikirannya dan menggerutu, "Dengan bakatmu, sia-sia bagimu untuk tidak menjadi bandit." "Itu benar, ketika saya meninggalkan Sekte Dao, saya mencuri kanon computational of Supreme Mystery dan karena Anda tertarik pada aljabar, saya akan memberikannya kepada Anda."
Qin Mu bangkit dengan semangat dan segera mengambil alih kanon komputasional of Supreme Mystery. Bagaimana saya bisa mengambil hadiah yang begitu berharga? Ling Er, cepatlah. Hu Ling Er menyembunyikan kanon komputasional of Supreme Mystery di ransel. Fen Yunxiao berkata, Dao Sekte tidak melarang murid untuk belajar kanon komputasi dari misteri tertinggi. Kanon ini digunakan untuk membuka kebijaksanaan para murid dan jika mereka dapat mempelajari kanon komputasi dengan baik, hanya dengan demikian mereka dapat mempelajari Forte and Workings of Dao Sword. Saat itu saya belajar kanon komputasi saya tidak buruk dan belajar penulisan kelima Dao Sword. Sebelum saya mulai mempelajari tulisan ke-6, saya dikejar untuk menjadi bandit. Qin Mu bertanya dengan rasa ingin tahu, tulisan mana yang merupakan gerakan, trading the fast movements, yin dan yang datang dan pergi dalam dua mode dari. Saudara Qin tahu langkah ini? Fen Yunxiao tercengang, ini adalah tulisan pertama Dao Sword dan langkah paling sederhana di antara 14 tulisan. Dao Sword menjadi lebih sulit saat Anda mengolahnya tetapi kekuatannya juga tumbuh. Ketika seseorang berhasil menumbuhkan tulisan ke-14 Dao Sword, ia akan menjadi tak terkalahkan di dunia ini, menjadi dewa. Namun, tidak ada seorang pun di Dao Sekte yang pernah berhasil. Hati Qin Mu melompat. Tulisan pertama Dao Sword sudah sekuat ini, jadi seberapa menakjubkankah kekuatan tulisan ke-14? Ketika dia bertarung dengan Daozi Lingshuan, ini adalah langkah yang digunakan oleh Daozi Lingshuan. Dia mengalahkan Dozi Lingshuan. Namun, Daozi Lingshuan juga berhasil menghitung lokasi kelemahannya dan melukainya. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu tentang Forte and Writings of Dao Sword. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Fen Yunxiao, Qin Mu berjalan menuju Imperial College dan berpikir pada dirinya sendiri, Fen Yunxiao adalah orang yang menarik. Saya hanya tidak yakin kapan orang yang begitu menarik akan ditahan di pasar untuk dipenggal. Sekarang Patriar sudah pensiun, saya bertanya-tanya siapa yang akan menjadi kanselir besar berikutnya? Mungkinkah kanselir Bashan?